Legenda Petani Immortal episode 56. Li Yunfei sangat terharu. Terlepas dari siapa yang diuntungkan, ia merasa puas karena mereka memiliki hati yang begitu baik. Upaya untuk mengajari mereka beberapa keterampilan khusus memang layak dilakukan. Li Yunfei berbalik dan tersenyum kepada mereka. Jangan khawatir, ini adalah ular piton raksasa jinak milikku. Aku baru saja memanggil mereka dari pegunungan dan hutan, dan kalian semua muncul. Lihat, mereka sangat jinak dan tidak akan menyakiti siapapun. Bagaimana mungkin? Kalian pasti bercanda. Ular piton raksasa ini hampir seperti iblis. Lihatlah tanduk berdaging di kepala mereka, begitu jelas dan berbeda. Jika mereka melangkah lagi, mereka akan berubah menjadi naga. Kedua pendeta Taois tua itu berseru tak percaya. Melihat mereka tidak mempercayainya, Li Yunfei melambaikan tangannya ke arah ular piton emas itu, dan ular piton itu dengan patuh menundukkan kepalanya, dekat dengan tanah, tampak seperti dengan berani menawarkan lehernya untuk disembelih. Li Yunfei melompat ringan dan mendarat di kepalanya. Lalu dengan lembut berseru, "Bangkitlah." Ular piton emas itu perlahan mengangkat kepalanya, dengan mantap membiarkan Li Yunfei berdiri di atas kepalanya tanpa gemetar sedikitpun, seolah-olah ia sudah lama terbiasa dengan tindakan ini. Kedua pendeta Taois tua itu menatap tak percaya, berhenti tiba-tiba pada jarak sekitar 20 meter, mengamati dengan hati-hati. Kedua ular piton raksasa ini benar-benar nyata. Mereka perlu melihat sendiri untuk memastikan apakah Li Yunfei memang nyata. Amitabha. Anak ini terlalu mengerikan. Jika aku memiliki kemampuan ini, binatang penjaga, kuil Taois tanpa nama akan aman. Beberapa sekte bergengsi memiliki binatang penjaga mereka sendiri. Beberapa hanya 2 simpanse, atau 2 ular dengan pola unik. Tetapi jika aku bisa mendapatkan 2 ular piton bertanduk panjang, itu pasti akan sangat bergengsi. Di bawah perintah Li Yunfei, kedua ular piton raksasa itu akhirnya merangkak keluar dari hutan dengan enggan. Pinggang mereka hampir setebal bejana air kecil. Mereka merangkak menuju Guru Suanyin. Ekor mereka masih mencuat dari hutan. Melihat ini, bukan hanya kedua pendeta Taois tua itu yang tercengang, tetapi Li Yunfei sendiri juga terkejut. Biasanya, berdasarkan perkiraan visual, dia mengira kedua ular piton raksasa ini hanya berukuran sekitar 20 meter, tetapi sekarang tampaknya kesalahannya mencapai beberapa meter. Astaga! Dia benar-benar telah menjadi roh. Kedua pendeta Taois tua itu berhenti berbicara tentang yang mulia surgawi tanpa batas dan langsung mengungkapkan kekaguman mereka yang paling tulus. Bagaimana monster seperti itu dibesarkan? Anak ini selalu misterius dan memiliki banyak rahasia. Semakin banyak Anda berinteraksi dengannya, semakin banyak misteri yang akan Anda temukan. Li Yunfei agak terkejut, dan berkata dengan kesal, "Perkiraannya salah, bagaimanapun juga, kedua ruang itu berbeda. Kalau begitu, ini terlalu berlebihan. Membiarkan mereka muncul di dunia, aku benar-benar tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Karena raungan ular piton adalah getaran udara. Suaranya tidak menyebar terlalu jauh. Hanya mereka yang memiliki tingkat keahlian tinggi yang dapat merasakan fluktuasi udara yang aneh tersebut. Oleh karena itu, selain 2 pendeta Taois tua yang paling terampil, tidak ada pendeta Taois biasa yang menyadarinya, apalagi keluar. Li Yunfei, apa tujuan memanggil 2 ular piton raksasa ini? Mereka sungguh menakjubkan. Jika orang lain melihatnya, kemungkinan akan menimbulkan kekacauan besar. Ketakutan, keserakahan, dan rasa ingin tahu seringkali membuat orang kehilangan akal sehat. Meskipun Guru Suanyin telah berlatih di tempat terpencil di pegunungan, ia tetap sangat berpengalaman dalam hubungan antar manusia dan seluk-beluk dunia. Tentu saja mereka akan berguna. Bagaimana menurutmu jika mereka melindungi Michelle dan Chloe? Kata Li Yunfei. Biarkan mereka melindungi Michelle dan putrinya? Tidak, tidak. Yi Huai'an langsung membantah, berkata dengan gugup, mereka kan binatang buas, mereka tidak mengerti perasaan manusia. Bagaimana mereka bisa melindungi mereka? Bagaimana jika mereka menjadi agresif dan melukai mereka? Mereka lebih pintar dari anjing dan sangat jinak. Bagaimana mungkin mereka bisa melukai manusia? Di India, banyak orang melatih ular kobra raja untuk menjaga anak-anak mereka. Dengan kecerdasan ular kobra raja, ia dapat membedakan antara pemiliknya dan musuhnya. Jika kedua orang besar ini masih tidak bisa membedakan teman dari musuh, aku akan menguliti mereka, mencabut tendon mereka, dan menggantung mereka di pohon untuk membuat dendeng. Setelah Li Yunfei selesai berbicara dengan niat membunuh, kedua ular piton raksasa itu, meskipun tidak mengerti maksudnya, dapat merasakan bahwa itu bukanlah hal yang baik. Mereka segera menyusutkan leher mereka karena takut, menunjukkan ekspresi ketakutan yang sangat mirip manusia. Kedua pendeta Taois tua itu tercengang ketika melihat ini. Mereka tidak menyangka kedua ular piton raksasa itu begitu cerdas, mampu memahami bahkan kata-kata yang rumit. Mereka benar-benar roh. Kau bisa memahami semua itu? Itu sungguh aneh. Bisakah kau membuat mereka berdiri? Aku ingin melihat kemampuan mereka mengendalikan tubuh mereka. Guru Suanyin tampaknya telah mempelajari pengetahuan tentang menilai binatang eksotis dan mengajukan permintaan kecil.
Ular piton hitam itu menatap Yi Huai'an dengan tidak senang, lalu menoleh ke arah Li Yunfei, meminta pendapatnya. Tanpa perintah seorang tuan, mereka tidak akan mau bekerja sama. Ular piton emas itu juga menggelengkan kepalanya sedikit, memberi isyarat kepada tuannya di atas untuk memberikan perintah, memberitahunya apakah harus patuh atau menolak. Li Yunfei tertawa dan berkata, "Apa susahnya? Lihat saja mereka semua meminta pendapatku. Untuk membuktikan kecerdasan mereka, untuk sementara aku akan menyuruh mereka menuruti perintahmu. Tapi mulai sekarang, mereka tidak akan mendengarkan perintahmu. Mereka hanya akan menuruti Michelle dan Chloe." Yi Huai'an berseru kaget, "Mungkinkah seperti ini? Mereka bisa mengerti? Mereka bisa menunjuk seorang guru pembantu sementara? Saya pernah membaca buku tentang binatang eksotis. Jika mereka dapat menjalankan perintah yang begitu kompleks dengan sempurna, mereka dapat digolongkan sebagai roh. Ini adalah pencapaian tertinggi dalam menjinakkan binatang eksotis." Li Yunfei tetap diam, memberi perintah kepada kedua ular piton raksasa itu, Xiao Hei, Wang Cai, "Kalian berdua dengarkan baik-baik. Untuk saat ini, patuhi perintah kedua pendeta Taois tua ini. Lakukan apapun yang mereka suruh." Kedua ular piton raksasa itu ragu sejenak, lalu mengangguk dengan enggan. Mereka memiringkan kepala mereka yang besar, menatap mengancam ke arah kedua pendeta Taois tua itu, bertanya-tanya perintah apa yang akan mereka berikan. Karena telah terkurung di ruang kecil ini begitu lama, sifat liar mereka semakin meningkat. Selain mengakui Li Yunfei sebagai tuan mereka belum pernah tunduk kepada manusia manapun. "Yang hitam baiklah, si hitam kecil, kemarilah." Guru Suanyin mundur selusin langkah dan berkata dengan gugup. Suaranya lemah, jelas belum memiliki keberanian untuk memerintah ular piton raksasa itu. Ular piton hitam itu dengan enggan membuka rahangnya yang besar, memperlihatkan deretan gigi tajam dan halus, penampilannya yang ganas benar-benar menakutkan. Namun, ia masih merayap dengan malas, tampak perlahan, tetapi dalam sekejap mata, ia menyerbu Guru Suanyin. Ia menyenggol Taois tua yang agak ketakutan itu dengan mulutnya yang besar, seolah bertanya mengapa ia dipanggil. Tolong saya patahkan ranting ini." Guru Suanyin merasakan tekanan yang luar biasa saat melihat mulut besar berwarna merah darah dan gigi-gigi tipis yang sangat tajam. Dengan gugup ia menunjuk ranting di atas kepalanya. Ia tidak berharap ular piton itu mengerti. Ia hanya berharap mulut ular itu akan menjauh darinya. Ular piton hitam itu mengangguk tak berdaya, lalu seketika berdiri tegak, membuka mulutnya dan menggigit ranting setebal lengan, melemparkannya dengan jijik ke kaki Guru Suanyin, seolah-olah mengungkapkan ketidakpuasannya karena masalah sekecil itu pun telah mengganggunya. Meskipun ular piton memiliki gigi tersebut sangat tersembunyi. Dalam berburu, gigi hanya berfungsi sebagai alat bantu. Saat menelan mangsa secara utuh, gigi hanya berfungsi untuk mencegah tergelincir dan memudahkan proses menelan. Beberapa ular piton yang ganas mungkin memiliki efek merobek ringan dengan gigi luarnya. Tetapi pada akhirnya mereka akan memilih untuk menelan mangsa secara utuh dan kemudian mencernanya secara perlahan. Ini adalah pertama kalinya sepanjang hidupnya Guru Suanyin melihat ular piton dengan gigi yang begitu tajam dan runcing. Cara cepat dan tegas ular itu menggigit ranting sungguh mengerikan. Yi Huai'an sudah minggir, tetapi dia tidak melupakan perintahnya sebelumnya. Dia berteriak, "Xiao Hei, berdiri, semakin tinggi semakin baik." Xiao Hei ragu sejenak, seolah mencoba memahami maksud di balik kata-kata Yi Huai'an. Melihatnya memberi isyarat lagi, akhirnya ia mengerti. Maka ia menegakkan tubuhnya, lalu menegakkannya lagi, akhirnya hanya menggunakan sekitar 1 meter terakhir ekornya untuk menopang dirinya di tanah. Tubuhnya yang panjangnya lebih dari 20 meter berdiri tegak, dan berdiri sangat stabil tanpa goyah sedikit pun. Tanpa tidak sabar, ular piton hitam itu berdiri dan mengeluarkan raungan bosan, menyebabkan fluktuasi kuat di udara. Gelombang muncul dari tanah yang datar, dan angin kencang menerbangkan dedaunan dan menyebarkannya sejauh beberapa meter ke segala arah. Luar biasa. Bisa berdiri setinggi itu. "Oke, sekarang kamu bisa turun." Yi Huai'an berteriak kegirangan. Setelah semua keributan ini, kedua pendeta Taois tua itu benar-benar yakin akan kecerdasan ular piton raksasa tersebut. Mereka berdua merasa gembira dan bersemangat. Hari ini telah sepenuhnya mengubah pemahaman mereka. Binatang-binatang legendaris itu benar-benar ada. Kisah-kisah yang diceritakan oleh para pendahulu mereka bukanlah sekadar karangan. Jika demikian, maka legenda tentang makhluk abadi dan dewa-dewa mungkin juga tidak salah. Mereka hanya belum pernah melihatnya sebelumnya. Para praktisi seni bela diri atau kultivator spiritual di alam ketiga dulunya dikenal sebagai dewa bumi. Mereka awalnya hanyalah legenda, dan orang-orang hanya mendengar bahwa ada tokoh-tokoh seperti itu di sekte-sekte besar yang hidup menyendiri dan berkultivasi dalam pengasingan. Tetapi mereka yang belum pernah melihat mereka selalu mengira mereka palsu. Namun, mereka telah menyaksikan kekuatan para ahli bela diri tingkat ketiga di desa keluarga Li, Kota Qinglong. Para ahli di level ini dapat menghadapi kultivator tingkat kedua dengan mudah, terlepas dari jumlah mereka. Jika legenda itu benar, maka segala sesuatu mungkin terjadi.
Meskipun mereka baru berada di tahap tengah alam kedua, dengan tujuan yang tinggi, mereka masih memiliki harapan untuk menerobosnya. Untuk memasuki halaman belakang kuil Taois dari hutan kecil ini, seseorang hanya perlu memanjat tembok setinggi lebih dari 4 meter. 4 meter adalah tembok yang sangat tinggi bagi orang biasa. Tetapi bagi kedua ular piton raksasa ini, itu seperti kerikil kecil di bawah kaki mereka. Mereka dapat memanjatnya dengan mudah, tanpa perlu merobohkan satu batu bata pun. Li Yunfei melompat dari kepala ular piton raksasa dan menyuruh kedua pendeta Tao tua itu untuk ikut melompat. Menyuruh mereka untuk tetap berada di sisi ular piton sementara dia pergi memanggil Michelle untuk mempersiapkannya secara mental, agar tidak menakutinya. "Sayang, apa yang kamu lakukan di dalam?" teriak Li Yunfei dari ambang pintu. "SSST. Bayinya baru saja tertidur, jangan ganggu dia." Michelle cepat-cepat membuka pintu. Tampaknya dia baru saja menyusui bayinya, karena dadanya yang penuh tidak tertutup rapat, memperlihatkan sebagian daging putih yang lembut. Li Yunfei dengan santai menyentuhnya. Terasa lebih lembut dan lebih berisi dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita cantik yang telah melahirkan, pesonanya melampaui pesona masa lalu. Seperti yang kita sepakati hari ini, dua pengawal ular piton raksasa telah tiba. "Bersiaplah, karena kalian mungkin akan melihat mereka jika mendongak," Li Yunfei memperingatkan. Michelle menampar tangan Li Yunfei, menutupi dadanya, sebelum bertanya dengan bersemangat dan gugup, "Di mana? Di mana dia?" Dia mendongak dan melihat sekeliling, tetapi untuk sesaat tidak bisa melihat apapun. Halaman itu agak gelap, tetapi tampaknya ada dua pilar besar yang berdiri tegak di tengah halaman. "Tidak ada ular piton raksasa, kamu bohong." "Tapi sejak kapan dua pilar ini muncul di halaman?" "Pilar-pilar itu menghalangi jalanku." "Sayang, pergilah ke halaman depan dan tanyakan siapa yang punya ide ini. Ini mengerikan, singkirkan cepat," kata Michelle, agak kesal. "Baiklah, sayang, ibu akan mendengarkanmu. Hei, kalian berdua pilar di sana, minggir, kalian menghalangi jalan bayiku." Li Yunfei berteriak kepada pilar-pilar itu, dan pemandangan menakjubkan pun terjadi. Pilar-pilar besar itu, setebal tangki air kecil, seketika bergerak sejauh 7 atau 8 meter dan berdiri di sana lagi. Barulah saat itu Michelle menyadari bahwa Guru Suanyin dan kakeknya berdiri di samping dua pilar raksasa. Tiba-tiba, dia seperti mengerti sesuatu dan berteriak, "Ya Tuhan, ini luar biasa. Dua pilar besar itu adalah hadiah yang kau berikan kepadaku dan Chloe? Itu ular piton raksasa yang kau sebutkan? Ya Tuhan, mengapa ukurannya begitu tebal? Ini bukan ukuran ular piton biasa." "Benar, mereka bukan ular piton biasa." Li Yunfei sangat senang karena telah mengejutkan Michelle. Dia mengeluarkan lampu sorot dari suatu tempat dan menyinarinya kedua ular piton raksasa itu. Barulah kemudian Michelle melihat kedua ular piton raksasa itu secara utuh, dan mengenali warnanya, satu hitam dan satu emas. Di bawah cahaya, sisik mereka berkilauan seperti lapisan baju besi metalik. Kedua mata besar mereka sangat cerdas. Mereka berkedip beberapa kali, menggelengkan kepala, dan menghindari sorotan lampu. Michelle tidak setakut yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia berlari mendekat dengan penuh minat, menyentuh salah satu ular piton raksasa dan menepuk yang lainnya. Dalam benaknya, karena suaminya mengatakan kedua ular piton itu aman, dan kedua kakeknya berdiri di samping mereka, itu berarti tidak ada bahaya. Seperti yang sudah ia duga, kedua ular piton raksasa itu tidak menyerangnya. Begitu Michelle berlari mendekat, Li Yunfei menggunakan fluktuasi kesadaran spiritualnya untuk memberitahu kedua ular piton itu bahwa inilah nyonya yang harus mereka lindungi, dan bahwa mereka harus mendengarkannya seperti mereka mendengarkan dirinya sendiri. Setelah lama berada di ruang sempit itu, Li Yunfei berkomunikasi dengan mereka melalui fluktuasi kesadaran spiritual mereka. Komunikasi ini dapat mengatasi banyak hambatan bahasa. Ular piton raksasa itu tidak dapat memahami makna kompleks dari perintah yang dikeluarkan dalam bentuk kata-kata. Michelle tidak peduli. Dia merasa sudah luar biasa dan mengagumkan bahwa kedua ular piton raksasa ini dapat memahami perintah-perintah sederhana. Untuk beberapa saat, dia memberikan berbagai perintah, mengganggu ular-ular piton itu cukup lama, sampai Li Yunfei membujuknya untuk berhenti, mengatakan bahwa mereka dapat melanjutkan bermain besok. Kedua ular piton raksasa itu merasa tak berdaya dan putus asa, melingkar dan menerima nasib mereka yang tak diketahui. Saat makan malam, selain Li Yunfei, yang lain masih larut dalam kegembiraan yang disebabkan oleh ular piton raksasa. Li Yunfei dengan santai menyebutkan beberapa rahasia kultivasi seni bela diri, dan ini persis merupakan masalah paling umum dalam garis keturunan kuil pencerahan. Untuk sesaat, Guru Suanyin dan Yi Huai'an sangat terkejut, bertanya-tanya bagaimana Li Yunfei mengetahui hal-hal ini. Li Yunfei hanya membebankan semua masalah kepada kakeknya. Lagi pula, kakeknya, Li Chunqiu, mengetahui tentang catatan pencerahan. Kakeknya lah yang menasihatinya untuk berbagi sebagian dari apa yang telah ia peroleh dengan para murid dari garis keturunan kuil pencerahan. Li Yunfei kini telah mencapai hal ini, menemukan bahwa memberi adalah hal yang menyenangkan,
sementara mengambil tanpa henti dapat berdampak negatif pada pola pikir seseorang. Keserakahan adalah dosa mendasar, oleh karena itu menyesuaikan pola pikir sangat penting selama praktik spiritual. Li Yunfei telah menikmati kebahagiaan menghasilkan kekayaan melalui perdagangan sumber daya langka dan memberi kembali kepada penduduk desa. Kini, pewarisan teknik kultivasi dari catatan pencerahan semakin memperkuat hubungan yang sudah erat di antara mereka. Setelah sekian lama berlatih tanpa ada terobosan, akhirnya aku membuat kemajuan. Pada saat itu, seolah-olah sebuah selaput telah ditembus di pikiranku, dan dengan suara Pov yang lembut, energi di seluruh tubuhku tiba-tiba mengalir lancar, seperti burung lelah yang kembali ke sarangnya atau naga yang berenang di laut. Esensi, energi, dan rohku mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena ia tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik, gelas anggur di tangannya hancur berkeping-keping saat ia mencapai puncak kekuatannya, dan kursi di bawahnya juga berubah menjadi tumpukan serpihan kayu. Namun, Li Yunfei tidak hanya tidak jatuh, tetapi malah tetap duduk, memasuki keadaan pencerahan yang mendalam. Kedua pendeta Taois tua itu dengan antusias mendiskusikan solusi masalah dengan teknik kultivasi yang baru saja mereka peroleh ketika tiba-tiba mereka memperhatikan keadaan Li Yunfei dan langsung terkejut. Mereka segera menghentikan Michelle, yang hendak menepuk Li Yunfei, dan menyuruhnya berhenti agar tidak mengganggu pencerahan Li Yunfei selama terobosannya, yang dalam kultivasi disebut pencerahan mendadak. Michelle sangat terkejut. Setelah mendengarkan penjelasan kakeknya, butuh waktu lama baginya untuk berkata, jadi itu benar-benar terjadi. Dulu aku mengira sistem kultivasi yang kau bicarakan terlalu tidak realistis. Dia bisa mencapai terobosan dan mendapatkan pencerahan hanya dengan makan dan minum anggur? Tingkatnya sekarang berapa? Dibandingkan dengan kakek? Yi Huai'an, yang nama Taoisnya adalah Xuan An, telah berlatih selama beberapa dekade. Keterampilannya telah lama mencapai puncak tahap menengah dari alam kedua, hanya setengah langkah lagi dari tahap tinggi, menjadikannya seorang master langka di antara para praktisi seni bela diri. Bahkan Sandaki, kepala instruktur pasukan khusus, hanya berada di puncak tahap tinggi dari alam kedua, yang menunjukkan betapa sulitnya untuk maju lebih jauh setelah mencapai level ini. Namun, ketika membahas tingkat kultivasi Li Yunfei, Yi Huai'an bingung, tidak yakin bagaimana menjelaskannya kepada cucunya. Jika Li Yunfei hanya berada di tahap awal alam pertama, dia jelas telah menembus batas barusan. Tetapi jika dia telah menembus batas, tampaknya tidak ada perubahan yang jelas pada tubuhnya baiklah. Bahkan jika Li Yunfei berada di tahap pertengahan alam pertama, kemarin pagi dia seorang diri mengalahkan Louis, diakon organisasi kepala bawang, tanpa kesempatan untuk melawan balik. Tingkat apa itu? Mereka telah menyaksikan kemampuan Louis secara langsung. Bahkan dengan metode Yi Huai'an, dia belum tentu dijamin menang. Li Yunfei anak yang baik. Kultivasinya sangat maju, hanya sedikit lebih rendah dari kakek, kata Yi Huai'an dengan tidak tulus. Guru Suanyin tidak memperlihatkan rasa malu kakak seniornya, dan menimpali. Ya, itu memang sangat mengesankan. Memiliki kultivasi yang begitu mendalam di usia muda pasti berkat ajaran rahasia kakeknya. Kakeknya adalah seorang guru sejati. Bahkan jika guruku masih hidup, dia hanya akan setara dengan kakeknya. Lagi pula, mencapai alam ketiga adalah batas bagi kita para kultivator. Michelle bingung dan hendak meminta penjelasan lebih lanjut ketika ia melihat Li Yunfei telah tersadar dari pemahaman mendalamnya. Ia tertawa dan tidak menjelaskan banyak. Ia membawa Huaizi kembali, mengisi cangkir anggur, dan bersulang untuk kedua pendeta Taois tua itu. Michelle juga ingin meminum anggur spiritual yang sangat harum ini, tetapi Li Yunfei menolak permintaannya, dengan mengatakan bahwa ia masih harus menyusui anaknya. Anggur jenis apa yang sebaiknya diminum oleh wanita menyusui? Bukan hanya Li Yunfei yang mengatakan ini, tetapi kedua pendeta Taois tua itu juga mengkritik Michelle, mengabaikan keluhannya dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata. Ketiganya berkerumun dan terus membahas berbagai masalah yang dihadapi dalam pelatihan seni bela diri. Li Yunfei memiliki catatan yang merekam pengalaman kultivasi seumur hidup guru Lingsu. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, dalam hal diskusi teoretis dan pertukaran pengalaman, ia pasti dapat membuat kagum para murid dari garis keturunan kuil Wu Dao. Untuk saat ini, ia hanya membimbing mereka dalam pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kultivasi mereka. Ketika waktunya tepat, Li Yunfei akan mewariskan kepada mereka metode rahasia untuk bertransformasi dari kultivasi seni bela diri ke kultivasi spiritual. Penguatan garis keturunan kuil Wu Dao akan sangat membantu saya. Kedua pendeta Taois tua itu sangat gembira karena telah menyelesaikan permasalahan kultivasi mereka yang sudah lama tertunda. Tetapi Michelle sangat kesal. Setelah makan malam, dia kembali ke kamarnya dan sama sekali mengabaikan Li Yunfei, menggunakan sikap diamnya untuk membuatnya merenungkan tindakannya. Li Yunfei meminta maaf padanya sambil tersenyum, lalu mengatakan bahwa setelah beberapa waktu, dia akan memberinya batu matahari yang lebih besar agar dia bisa bersiap membangun laboratorium. Dia juga mengatakan bahwa dia bisa memilih lokasi manapun, asalkan berada di kota Qinglong, dia akan mencari cara untuk membantunya mewujudkannya. Setelah mengucapkan serangkaian janji, Michelle akhirnya bersorak.
Mungkin karena dia telah meminum sari air mata air spasial yang diam-diam dicampur Li Yunfei ke dalam tubuhnya selama 2 hari terakhir. Tubuhnya telah pulih dengan sangat baik, dan nifasnya telah hilang. Setelah bertukar beberapa kata manis, keduanya merangkak ke dalam kelambu dan melepaskan hasrat mereka yang telah lama terpendam. Selama beberapa hari berikutnya, Li Yunfei, bersama Michelle dan Chloe, menunggangi kepala ular piton, berkeliling seluruh puncak Rizao tempat kuil Taois tanpa nama itu berada. Para Taois biasa awalnya tidak memperhatikan ular piton raksasa itu. Tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Michelle sering menungganginya melewati halaman depan kuil. Para Taois muda sangat terkejut melihat ular piton itu. Tetapi setelah mendengar dari 2 Taois yang lebih tua bahwa itu adalah hewan penjaga kuil mereka, para Taois muda hanya merasa bangga dan kagum, dan bahkan sesekali mendekat untuk menyentuhnya. Melihat kedua ular piton raksasa itu telah beradaptasi dengan kehidupan di kuil Tao dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melukai siapapun, Li Yunfei merasa lega. Masih memikirkan tambang Gyokunlun di pegunungan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Michelle dan ibunya dan kembali ke padang gurun yang terpencil untuk menyelidiki tambang tersebut. Jika memang ada banyak giok di sana, ruang kecilnya mungkin akan mengalami transformasi signifikan lainnya, dan dia tidak perlu khawatir tentang konsumsi materi spiritual sehari-hari. Mengikuti rute yang diingatnya, Li Yunfei dengan mudah mencapai bukit tanpa nama itu. Di celah-celah di puncak bukit, dia masih bisa melihat banyak ular berbisa berkeliaran, tetapi jumlahnya hanya sekitar 100, jauh lebih sedikit daripada pemandangan ribuan ular yang berkumpul ketika pertama kali dilihatnya. Li Yunfei sama sekali tidak takut pada ular-ular berbisa ini. Li Yunfei mengeluarkan alat-alat pertambangan paling primitif, seperti beliung dan palu, dari ruang sempit itu dan mencoba mengetuk celah tersebut beberapa kali. Karena kekuatannya yang besar, dia tidak perlu mengerahkan terlalu banyak tenaga untuk memecahkan bongkahan batu yang besar. Puing-puing berjatuhan ke dalam celah, mengejutkan ular-ular berbisa di dasar celah, yang memiringkan kepala mereka dan menatap tajam ke arah secercah cahaya di pintu masuk gua. Li Yunfei dengan saksama memeriksa puing-puing tetapi tidak menemukan Gyokunlun, yang menunjukkan bahwa sumber giok itu masih berada di bawah. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mengambil palu godam dan beliung lalu mulai menggali. Setengah jam kemudian, dia telah menggali lubang kecil dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Li Yunfei juga kelelahan dan bermandikan keringat. Menambang dengan tangan memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Meskipun dia telah berubah menjadi monster dengan meminum sari air mata air spasial, dia masih kelelahan, seluruh tubuhnya lemah, dan lengannya mati rasa. Percuma, ini lebih melelahkan daripada bertarung dengan seorang pria selama 300 ronde. Batu sialan ini terlalu keras. Li Yunfei mencoba menggunakan energi sejatinya pada kapak besi itu. Dengan ledakan tiba-tiba, dia berhasil membuat lubang besar, tetapi kapak besi itu juga berubah bentuk dan sama sekali tidak dapat digunakan. Li Yunfei dengan marah melemparkan beliungnya dan berkata dengan sedih, "Sepertinya aku perlu mendapatkan mesin penambangan profesional. Kalau tidak aku akan bekerja sampai mati dan tetap tidak bisa menambang banyak batu giok." Meskipun begitu, setelah meminum 2 cangkir sari air mata air, Li Yunfei merasa sangat baik. Kekuatannya yang terkuras kembali, dan selain sedikit nyeri otot, semua efek negatif lainnya hilang. Dia mengayunkan palu raksasa itu dan mulai bekerja lagi, mengayunkannya berkali-kali sampai dia melihat semburan kerikil putih beterbangan. Li Yunfei tiba-tiba berhenti, mengambil beberapa kerikil putih itu, dan langsung merasa sangat gembira. Denyutan kecil kegembiraan dari luka lamanya di tangan kirinya membuktikan bahwa itu adalah Gyokunlun asli, dan warnanya yang putih, halus, dan berkilau menunjukkan bahwa kualitasnya sangat tinggi. Mereka baru menggali sedalam sedikit lebih dari 2 meter ketika menemukan giok, dan itu pun dalam satu area yang luas. Setelah menyingkirkan puing-puing, tanah di hadapan mereka hampir seluruhnya terdiri dari Gyokunlun putih. Mengusap puing-puing itu, getaran kuat dan bersemangat menjalar melalui luka lama di tangan kirinya, menunjukkan bahwa ruang kecil itu sangat menyukai giok di sini, bahkan lebih daripada giok Hetian yang pernah ia temui sebelumnya. Li Yunfei tertawa terbahak-bahak, menggunakan kekuatan spasialnya untuk melemparkan beberapa ular berbisa yang telah terlempar ke arahnya, dan mengayunkan palu raksasanya lagi, menghancurkan seluruh batu giok di bawah kakinya menjadi serpihan. Tanpa ragu-ragu, dia mengumpulkan serpihan-serpihan itu ke dalam penyimpanan spasialnya. Rohnya secara bersamaan memasuki ruang kecil itu dan dapat melihat pecahan giok yang baru saja dikumpulkannya jatuh ke tanah. Kemudian diasimilasi dan diserap oleh kekuatan aneh, menghilang dari permukaan dengan kecepatan yang terlihat. Setelah itu, ruang tersebut sedikit bergetar, dan sebuah awan muncul di langit kelabu. Seketika membuat udara yang tak bernyawa tampak hidup. Li Yunfei terdiam sejenak, lalu bergumam, "Gunung, air, matahari, dan awan? Ruang kecil ini terlalu aneh. Mungkinkah hal-hal lain akan muncul seiring meningkatnya level?" Kedua Girfalcon itu telah lama kembali ke ruang kecil mereka. Sekarang, mereka juga memandang awan yang tiba-tiba muncul di langit dengan rasa ingin tahu dan ragu. Mereka membentangkan sayap dan terbang ke awan, menggunakan sayap besar mereka untuk memecah awan yang baru muncul menjadi beberapa awan yang lebih kecil. Sayangnya,
Setelah kedua burung Girfalcon kembali ke sarangnya di puncak gunung, awan yang pecah kembali berkumpul, membentuk awan putih besar yang melayang di langit, kadang-kadang muncul di puncak gunung dan kadang-kadang di bawah matahari kecil, menghalangi sinar matahari. Li Yunfei tidak tahu apakah itu baik atau buruk, tetapi dia jelas melihat perubahan di ruang kecil itu. Bongkahan Gio Kunlun yang besar ini memiliki efek yang luar biasa baik, bahkan lebih baik daripada Gio kelas atas yang dia masukkan sebelumnya. Menahan kegembiraannya, ia segera kembali ke dunia nyata dan melanjutkan penambangan giok dengan peralatan paling sederhana. Ular-ular berbisa, yang terganggu oleh tindakannya, kadang-kadang merayap mendekat dan melancarkan serangan ganas. Li Yunfei sangat kesal. Awalnya, ia membunuh beberapa ular berbisa itu dengan mudah, menggunakan kekuatan spasialnya untuk menangkap dan melemparkannya, yang seringkali mengakibatkan kematian yang sangat mengerikan. Namun, ular-ular berbisa ini sepertinya tak ada habisnya. Untuk setiap beberapa ular yang ia bunuh, selalu ada beberapa ular lagi yang muncul. Li Yunfei sangat marah dan memutuskan untuk memelihara ular berbisa di ruang kecil, menangkapnya satu persatu dan memberi mereka makan di kandang ular, agar nantinya bisa digunakan untuk membuat sup ular. Namun, kandang ular tidak mudah didapatkan. Kandang tersebut harus dibuat sesuai pesanan. Li Yunfei bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan kekuatan unik pemilik ruangan itu untuk menciptakan lubang ular di dalam ruangan kecil tersebut, khusus untuk memelihara ular. Kemudian, dia bisa menggunakan pagar jaring halus untuk mencegah ular berbisa melarikan diri. Karena dia tidak berencana membawa manusia ke ruangan kecil ini, dan rohnya berada di dalam, dia tidak akan takut diserang ular berbisa meskipun mereka melarikan diri. Tanpa ragu, Li Yunfei menemukan tempat yang aman dan menaburkan bubuk ular di sekitar area tersebut untuk menghindari rasa waspada terhadap bahaya di luar saat memasuki ruang kecil itu. Setelah urusan asuransi selesai, arwahnya memasuki ruangan kecil itu, langsung terbang ke sisi lain bukit, berdiri di atas pemakaman, dan mengamati lahan tersebut. Kuburan ini adalah tempat orang mati dimakamkan. Semua orang di sini dibunuh oleh Li Yunfei sendiri. Mereka adalah musuh, bukan teman. Bunga-bunga liar yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di tanah, warnanya cerah dan sangat indah. Di sebelah kiri terdapat kebun sayur, menanam berbagai macam sayuran untuk dimakan keluarganya. Terdapat pohon buah-buahan yang ditanam di sebelah kanan, tetapi jarak antar pohon agak lebar. Setelah berpikir sejenak, Li Yunfei menggali lubang ular di antara pemakaman dan kebun. Li Yunfei terbang mengelilinginya, dengan hati-hati mengamati permukaan tanah, dan menemukan bahwa ketika ruang kecil itu meluas, ginseng yang awalnya ditanam bersama secara otomatis ikut berpindah ke sini. Sebidang tanah sempit ini berisi sekitar 7 tanaman ginseng, 3 tanaman Dendrobium officinale, dan 1 tanaman Polygonum multiflorum. Lagi pula, sudah ada banyak tanaman obat di ruang kecil itu, jadi menggali tanaman-tanaman itu tidak akan menjadi masalah. Setelah mempertimbangkannya, Li Yunfei menggali tanaman obat beserta akarnya, dan untuk sementara memindahkannya ke area di sebelah gudang anggur, di mana masih ada lahan kosong. Ia bisa menanamnya di sana untuk sementara waktu. Jika ada yang membutuhkan tanaman obat, tanaman itu bisa digali kembali kapan saja. Setelah menyelesaikan persiapan awal, Li Yunfei menggunakan pikirannya, dikombinasikan dengan kekuatan yang luar biasa, untuk menggambar sebuah lubang panjang dan sempit dengan kedalaman lebih dari 10 meter di tepi pemakaman. Kesederhanaannya melebihi ekspektasi Li Yunfei. Seolah-olah sebuah pikiran telah seketika menciptakan lubang panjang dan sempit di hadapannya. Li Yunfei tercengang, dan sepertinya dia telah memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan pemilik ruang kecil tersebut. Dengan sebuah pikiran, keinginannya menjadi kenyataan. Itu praktis seperti perlakuan terhadap Dewa Pencipta. Namun, ruang kecil itu masih belum sempurna, dan kekuatannya terlalu lemah. Dia bisa memprediksi banyak hal secara samar-samar, tetapi belum bisa memahaminya dengan tepat untuk saat ini. Setelah menggali lubang yang panjang dan sempit ini, Li Yunfei menghaluskan dinding lubang tersebut, sehingga bukan hanya ular berbisa yang akan kesulitan memanjat, tetapi bahkan laba-laba pun akan kesulitan untuk memanjatnya. Setelah melakukan semua itu, Li Yunfei sangat puas dengan bentuk lubang ular tersebut. Dia segera meninggalkan ruang kecil itu dan mengumpulkan ratusan ular berbisa dari celah gua ke dalamnya. Begitu dia mengumpulkannya, dia teringat lokasi lubang ular itu. Lalu memasuki ruang kecil itu dan melihat bahwa semua ular berbisa memang telah jatuh ke dalam lubang ular, tidak satu pun yang melewati batasnya. Jadi kekuatan ruang kecil bisa digunakan seperti ini. Li Yunfei berkata sambil berpikir, memperhatikan ular-ular berbisa yang berjuang di dasar lubang. Lalu dengan santai berkomentar, ular-ular ini tidak bisa keluar dari lubang ular ini. Li Yunfei hanya bisa menunggu dan melihat apakah kata-katanya akan memberikan pengaruh. Dengan adanya lubang ular ini, kecepatan penggalian Li Yunfei meningkat secara signifikan. Jika ada ular berbisa lain yang muncul, Li Yunfei dapat dengan mudah memasukkan mereka ke ruang kecilnya hanya dengan berpikir. Dan mereka akan langsung masuk ke lubang ular tanpa dia harus masuk ke ruang kecil tersebut untuk bertindak. Sebelum malam tiba, Li Yunfei menggali lebih dari selusin keping biji Gio Kunlun seukuran batu penggiling, membungkusnya dengan kain lembut, lalu menaruhnya ke dalam ruang kecilnya.
Karena dia tidak tahu berapa banyak materi spiritual yang dibutuhkan setiap hari untuk mempertahankan ruang kecil itu setelah ditingkatkan, dia tidak berani meningkatkannya secara terburu-buru. Dia hanya akan meningkatkannya sekaligus setelah mengumpulkan cukup giok. Kami mendirikan tenda kecil di puncak gunung, menyiapkan panci, dan memasak sepanci sup ular. Kemudian kami mengeluarkan rebung, lobak kering, dan daging sapi rebus, menyusunnya dalam piring dingin, dan meminumnya bersama sup ular. Setelah seharian bekerja, dia menghabiskan sepanci sup ular sendirian, dan lauk pauk di depannya pun habis. Masih belum puas, dia mengambil 1 buah melon dan 2 buah tomat dari tempat penyimpanannya yang kecil, dan sambil makan, dia merencanakan pekerjaan penambangannya untuk besok. Memang benar bahwa giok kunlun dapat digali dengan alat manual, tetapi semakin dalam Anda masuk ke tambang giok, penggalian manual pasti akan semakin sulit, dan Anda harus menggunakan alat penggalian yang tepat. Tidak ada akses internet di sini, dan ponselnya hanya memiliki 1 bar sinyal. Jadi dia tidak dapat mengetahui alat apa yang harus digunakan. Setelah mempertimbangkannya, saya memutuskan akan lebih baik untuk turun gunung besok. Hanya dengan menemukan alat penggalian yang tepat kita dapat memperoleh giok kunlun dalam jumlah besar dengan lebih cepat. Adapun lubang ular, jumlah ular berbisa di sana terlalu sedikit. Jadi Li Yunfei tersenyum penuh arti, mengeluarkan meteorit matahari yang terbungkus dari ruang kecilnya, membukanya, dan melemparkannya ke dalam lubang tambang. Kemudian dia kembali ke tendanya untuk tidur, tanpa perlu khawatir tentang apapun. Ketika dia pergi memeriksa saat fajar, dia menemukan bahwa ribuan ular berbisa telah berkumpul di dalam tenda, berpusat di sekitar meteorit matahari, tampaknya menikmati diri mereka sendiri, melingkar dan sesekali mendesis. Li Yunfei tertawa terbahak-bahak, memutuskan bahwa umpan ular terbaik adalah meteorit matahari. Dia menggunakan kekuatan ruang kecilnya untuk langsung menyelimuti tambang, memindahkan semua ular berbisa ke dalam lubang ular di dalam ruang kecil tersebut. Meteorit matahari, yang dibungkus kain lembut, kemudian diletakkan kembali ke dalam gudang anggur. Tidak ada seorang pun di sekitar. Jadi Li Yunfei meningkatkan kecepatannya dan berlari dengan kecepatan penuh, mencapai persimpangan jalan hanya dalam setengah hari. Dia bermaksud beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya, tetapi kemudian dia mendengar beberapa tembakan senapan berburu bergema dari lembah di bawah. Suara tembakan senapan itu agak teredam, dan Li Yunfei segera mengenali jenis senapan apa itu. Mereka menggunakan senapan laras ganda, yang mungkin hanya digunakan untuk berburu hewan liar besar. Untuk burung pegar dan kelinci biasa, tembakan beruntun 5 atau 7 peluru sudah cukup. Anehnya, suara tembakan senapan terus terdengar. Setelah satu dentuman lain terdengar dari arah lain, disertai teriakan dan makian samar-samar, seolah-olah mereka sedang baku tembak. Mendengar itu, Li Yunfei mengerutkan kening. Kota wisata ini baru saja terkenal di seluruh negeri. Jika terjadi baku tembak atau pembunuhan, akan merepotkan. Jadi dia mempercepat langkahnya dan berlari lebih cepat menuju lembah untuk melihat apa yang telah terjadi. Yin Xueyan merasa sangat lelah dan marah beberapa hari terakhir ini. Dengan semakin banyaknya wisatawan, semakin banyak pula pemburu liar. Dia tidak bisa mengendalikan para pemburu liar di sisi timur, apalagi di sisi barat. Kelompok pemburu liar hari ini bahkan lebih tercela. Mereka mengendarai mobil mewah, sangat kasar, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka benar-benar mengancamnya dan anggota perlindungan satwa liar dengan senjata api. Benar saja, senjata seseorang meletus secara tidak sengaja terlebih dahulu, hampir melukai anggota pusat konservasi hewan dan tumbuhan, dan baku tembak pun terjadi. Meskipun tidak ada yang terluka parah, ketegangan tentu saja sangat tinggi. Sambil berteriak agar anak buahnya tidak membunuh siapapun atau terluka, Yin Xueyan menyuruh mereka mencari tempat aman untuk bersembunyi. Dia menghubungi polisi melalui telepon dan meminta bantuan. Sayangnya, tidak ada sinyal di lembah itu, jadi betapapun cemasnya dia, panggilan itu sia-sia. Ketika Li Yunfei tiba di lembah, ia melihat 2 kelompok orang saling menembak di seberang sungai, dengan kepulan asap menciptakan pemandangan yang mengingatkan pada film blockbuster. Sekilas pandang memperlihatkan 6 pemburu liar dan 6 senjata, menembak terus-menerus. Di seberang sungai, Li Yunfei merasakan kehadiran yang familiar. Setelah diperiksa lebih dekat, ia mengenali Yin Xueyan. 3 orang di sampingnya kemungkinan berasal dari pusat konservasi satwa liar. 6 lawan 4, tapi itu pertarungan yang sama sekali tidak terampil. Pada jarak itu, senapan bahkan tidak bisa mencapai mereka. Itu murni tindakan spontan. Mereka secara alami akan berhenti menembak begitu kehabisan amunisi. Li Yunfei melompat ke puncak pohon, melirik sekeliling, dan kehilangan minat untuk bergerak. Di dunia orang biasa, pertengkaran dan perkelahian main-main jarang berujung pada kematian. Keberadaan hukum konvensional adalah berkah. Tetapi mereka yang berada di dunia seni bela diri beroperasi di luar hukum, dan selain badan pengatur khusus di atas mereka, mereka praktis tidak takut. Namun, sejauh ini, Li Yunfei belum melihat kantor manajemen khusus menghukum para kultivator yang melukai orang biasa. Seperti yang telah ia duga, tembakan mereda dalam waktu 10 menit,
dan teriakan antara kedua belah pihak juga mereda. Tidak jelas siapa yang berhenti menembak lebih dulu, tetapi lembah itu tiba-tiba kembali sunyi. Tidak ada pemburu liar yang keluar, dan juga tidak ada petugas pusat konservasi satwa liar. Seolah-olah mantra keheningan telah dilemparkan ke kedua belah pihak. Sungguh membosankan. Li Yunfei melompat turun dari puncak pohon, karena sudah kehilangan minat menyaksikan keributan ini. Para pemburu liar itu jelas salah, tetapi orang-orang di pusat konservasi satwa liar tampaknya terlalu sensitif. Hewan langka yang dilindungi, apa yang mungkin mereka tangkap di pegunungan terpencil ini? Mengapa menangkap orang dan menyita kendaraan mereka? Dia membawa ransel dan dengan cepat muncul di tepi baku tembak, berteriak, "Hei semuanya, saya hanya lewat, tolong jangan tembak." Pria ini adalah aktor yang sangat hebat, dia hampir saja mengacungkan sertifikat berkelakuan baik dan berteriak, "Saya orang baik." Ledakan emosinya itu membuat semua orang terhibur di tengah suasana tegang. Beberapa pemburu liar, berjongkok di bawah pohon, dengan santai mencabuti bulu burung pegar. Terlepas dari kesombongan mereka, sebenarnya mereka cukup takut. Jika polisi datang, hubungan mereka mungkin tidak akan seaman ini. Melihat Li Yunfei membawa tas dan berjalan keluar dari pegunungan sendirian, dia memanggil dengan penasaran, "Hei, adik kecil, kenapa kau berteriak? Kemarilah dan kita ngobrol." Orang-orang dari pusat konservasi ada di seberang sungai. Mereka sekelompok anak-anak tak berperasaan, hati mereka hitam. Jangan sampai salah mengira mereka pemburu liar, atau kau akan didenda puluhan ribu. Meskipun aku kaya, aku tidak mau memberi makan orang-orang bodoh ini. Li Yunfei melirik sekelompok orang itu 4 pria dan 2 wanita, dengan usia rata-rata sekitar 40 tahun. Mereka telah menembak 2 burung pegar, seekor merpati, dan seekor kelinci, tetapi tidak ada hewan langka. Dia bertanya-tanya mengapa mereka begitu terburu-buru menembakkan senjata mereka. Lupakan saja, jika aku benar-benar terlibat dengan kalian, aku tidak akan bisa menjelaskan diriku sendiri sekeras apapun aku mencoba. Tapi kalian orang kaya memang luar biasa. Berburu tidak apa-apa. Beberapa burung pegar dan kelinci, tapi kenapa kalian begitu takut sampai harus bersembunyi dari pusat konservasi? Dan kalian bahkan berani menembak mereka? Aku jamin kalian akan mendapat masalah hari ini, polisi akan menunggu kalian di bawah gunung. Li Yunfei bukannya bodoh, dia tidak akan pernah bergaul dengan mereka. Dia tidak takut masalah, tetapi dia juga tidak ingin masalah itu menimpa dirinya sendiri. CK, kalau dia benar-benar takut masalah, berani-beraninya dia datang ke sini untuk berburu? Ah sudahlah, anak kecil ini tidak suka, biarkan saja. Jangan merusak suasana. Lau Liu, siapkan kayu bakar, ayo kita nyalakan api dan adakan pesta barbeque. Haha, mengadakan pesta barbeque di depan anggota pusat konservasi pasti akan sangat menyenangkan. Seseorang di dekat situ tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sama sekali mengabaikan kejadian tersebut. Li Yunfei mengabaikan mereka dan menyeberangi sungai sendirian. Yin Xueyan sudah melihat Li Yunfei, berteriak, dan melompat keluar. Li Yunfei, itu kau. Kau tidak bersekongkol dengan para pemburu liar itu, kan? Yin Xueyan menatap Li Yunfei dengan curiga dan menanyainya. Bodoh, kau meremehkanku. Kalaupun aku mau berburu, 100 pusat konservasi pun tak bisa menghentikanku. Minggir, jangan menghambat perjalanan pulangku. Li Yunfei melambaikan tangannya, tak menunjukkan niat untuk berlama-lama di sana. Ketiga anggota pusat perlindungan yang dibawanya semuanya berasal dari desa Zhangqiao. Mereka tampaknya telah mendengar tentang orang-orang kota yang mempekerjakan mereka sebagai pemandu. Dan ketika mereka melihat Li Yunfei kembali dari pegunungan, sebagian besar dari mereka menebak alasan kejadian tersebut. Ketiga pemburu ini biasanya pembuat onar. Menyebut mereka preman lokal bukanlah suatu hal yang berlebihan. Salah satu dari mereka bahkan pernah mengancam dan memeras uang dari Li Yunfei. Namun, ia mendapat teguran keras dari Liu Xiangqian, kepala kantor polisi saat itu, yang hampir menahannya. Baru setelah itu ia berperilaku baik. Kau dari Li Jiashai, kan? Kau cukup cakap. Kudengar kau menemukan beberapa pendaki yang hilang hanya dalam beberapa hari di pegunungan. Mereka bahkan datang ke rumahmu untuk memberimu spanduk dan surat terima kasih. Kudengar hadiahnya saja mencapai 100.000 yuan. Kami sedang berada di pegunungan saat itu dan tidak sempat mengambil pekerjaan pemandu ini. Kalau tidak uang itu pasti akan menjadi milik kami, kata salah satu dari mereka dengan masam kepada Li Yunfei. Haha, aku benar-benar tidak peduli dengan 100.000 ini. Lain kali ada pekerjaan mencari seseorang di pegunungan, kau harus ambil. Jangan ganggu aku lagi. Aku menghasilkan ratusan ribu per menit. Jika bukan karena keluarga orang hilang yang memohon padaku, aku benar-benar tidak akan punya waktu untuk mencari mereka. Saat Li Yunfei berbicara, dia sudah berjalan cukup jauh. Berbelok ke kiri, dia akan mendapati dirinya berada di jalan setapak yang menuju ke puncak gunung. Li Yunfei, panggil polisi untukku. Suruh kepala Zhang dari kantor polisi dan anak buahnya menunggu di kaki gunung. Aku bertekad untuk memenjarakan para pemburu liar yang sombong ini. Aku sudah merekam mereka menembaki kita.
teriak Yin Xueyan dari belakang. Baiklah, aku akan membantu memanggil Pak Tua Zhang untuk datang dan berjaga di kaki gunung, jawab Li Yunfei, sambil bergegas pergi, mengabaikan masalah di sekitarnya. Sesampainya di kota, Li Yunfei menelepon Direktur Zhang dan menjelaskan permintaan Yin Xueyan. Apakah Direktur Zhang akan pergi atau tidak? Itu urusannya. Li Yunfei benar-benar tidak ingin terlibat dalam urusan yang rumit ini. Awalnya saya berencana pergi ke kota terlebih dahulu untuk menanyakan tentang peralatan pertambangan. Namun, saya mendengar bahwa setelah meliput pabrik obat ular, para wartawan juga sangat tertarik dengan pertanian keluarga beliau. Saya khawatir para wartawan ini akan mengganggu kehidupan normal istri saya, jadi saya harus kembali dan memeriksa semuanya terlebih dahulu. Uang tidak akan pernah cukup diperoleh, dan hal-hal kecil tidak bisa terburu-buru. Keadaan istri Anda adalah hal yang terpenting. Ketika kami kembali ke pertanian, kami melihat beberapa wartawan berjaga di pinggir jalan, mengambil gambar pertanian dengan penuh minat. Bunga teratai di kolam baru mulai mekar, dan sesekali ikan-ikan kecil yang baru dilepaskan akan melompat keluar dari air. Capung yang hinggap di daun teratai akan terkejut dan terbang menjauh dengan tergesa-gesa. Li Yunfei memasuki ladang dan berteriak beberapa kali, karena dia telah melihat istrinya, Yang Yunu, memberi makan sapi perah di lereng bukit. Sapi-sapi itu diperlakukan terlalu baik, dia bahkan menggiring mereka ke kebun sayur untuk merumput. Lagi pula, itu semua sayuran. Dia bilang dia memberi mereka makan rumput, tetapi mereka mungkin telah memakan semua sayuran hijau di kebun. Chu Yingtai tampak tenang, masih mengenakan topi jeraminya dan duduk di kursi rotan tuanya sambil memancing. Topi itu menutupi matanya, tetapi tidak menghentikannya untuk memancing. Benar saja, setelah Li Yunfei berteriak 2 kali, ia menangkap seekor kura-kura kecil dari kolam. Li Yunfei, kau sudah kembali? Kali ini kau pergi ke pegunungan, bukan hanya untuk mencari seseorang, kan? Chu Yingtai mengangkat topi jeraminya dan berseru sambil tersenyum. Dalam benaknya, Li Yunfei selalu menemukan 1 atau 2 tanaman obat setiap kali pergi ke pegunungan. Aku menemukan tambang emas. Ada yang tertarik mengembangkannya bersama? Tanya Li Yunfei dengan santai, hanya bercanda. Aku tidak tertarik dengan tambang emas. Jika kau menemukannya, diam saja dan raih kekayaan. Jika kau menemukan ramuan obat yang sangat bergizi, ingatlah untuk memberiku 1 atau 2. Aku telah mempelajari beberapa mantra kecil beberapa hari terakhir ini, dan itu telah membuat kemajuan yang cukup besar dalam kultivasiku. Dengan bantuan ramuan obat, aku pasti akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, kata Chu Yingtai sambil tersenyum. Selamat sebelumnya. Anda telah membuat beberapa kemajuan, tetapi saya tidak punya waktu untuk mengaturnya sekarang. Saya akan memberi Anda jawaban pasti nanti. Ngomong-ngomong, cukup banyak wartawan yang datang akhir-akhir ini. Saya harap kami tidak mengganggu kehidupan semua orang? Tanya Li Yunfei dengan santai. Chu Yingtai menjawab, mereka tidak bisa masuk ke ladang, jadi bagaimana mereka bisa mengganggunya? Tapi ladang Anda sudah beberapa kali menjadi berita berkat pabrik obat ular, jadi mungkin sekarang sudah terkenal di seluruh negeri. Wartawan sudah mulai menggali informasi tentang ladang Anda, mengatakan bahwa sayuran yang Anda tanam, jika bukan yang termahal di dunia, pasti yang termahal di negara ini. Li Yunfei cukup takut ketahuan. Ide awalnya adalah menghasilkan banyak uang secara diam-diam. Namun, karena ada yang memperhatikan, itu tidak masalah selama mereka tidak mengikutinya. Yang Yunu menggiring sapi-sapinya perlahan menuruni gunung. Ketika melihat Li Yunfei, ia berseru gembira, "Suami, kau sudah kembali." Orang-orang itu membawa panji dan hadiah 100.000 yuan. Awalnya aku tidak mau, tetapi kepala desa membujukku, mengatakan bahwa itu adalah hadiah kehormatan, dan mereka tidak akan merasa nyaman menolaknya. Lagi pula, kita telah menyelamatkan 5 nyawa. Terima saja. 10.000 yuan itu bukan apa-apa. Paling buruk, kita bisa menyumbangkannya ke desa untuk membantu kaum miskin. Melihat perut istrinya membesar lagi, Li Yunfei menggenggam tangannya dan berjalan pulang. Aku tahu, nanti aku akan memberitahu kepala desa. Ngomong-ngomong, kepala desa bilang orang yang merekomendasikanmu sebagai pemandu bagi keluarga para pendaki itu adalah wakil wali kota Hong Guicheng, yang menyimpan dendam terhadap keluarga kita. Kepala desa bilang dia punya niat buruk dan menyuruhmu berhati-hati, kata Yang Yunu sambil berjalan. Wakil wali kota Hong? Posisinya aman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nanti saya minta sekretaris Wu untuk berbicara dengannya. Karena orang ini punya waktu dan keinginan untuk mengkhawatirkan hal-hal lain, dia harus diberi lebih banyak tanggung jawab dan disuruh melakukan hal-hal yang lebih praktis untuk melayani rakyat. Li Yunfei telah memenjarakan keponakannya selama 10 tahun, dan kedua keluarga itu memang telah menjadi musuh. Saat itu, wakil wali kota Hong berkuasa dan ingin membuat masalah bagi Li Yunfei, tetapi dia ragu sejenak dan kehilangan kesempatannya. Karena Li Yunfei saat ini bukanlah seseorang yang bisa dia kendalikan sebagai wakil wali kota. Reputasinya tidak bagus, dia harus dihukum. Selain itu, saat kau pergi, beberapa wartawan dari Beijing bersikeras datang ke pertanian untuk wawancara.
Tetapi aku takut mereka akan membuat masalah, jadi aku menolak. Tapi mereka tidak mau menyerah, mereka selalu berjongkok di jalan di luar mengambil gambar, itu benar-benar menyebalkan. Sekarang setelah suaminya kembali, Yang Yunu akan mempercayakan kekhawatirannya kepada kekasihnya tersayang. Setelah mengikat sapi ke area di dekat gerbang, keduanya masuk ke dalam. Li Yunfei disuruh mandi terlebih dahulu, dan Yang Yunu menyeduhnya secangkir teh yang nikmat. Mereka menceritakan peristiwa penting yang baru saja terjadi sebelum mulai bermain-main. Li Yunfei menempelkan telinganya ke perut istrinya, mencoba mendengar gerakan bayi. Namun, meskipun setiap hari mengonsumsi sari mata air spiritual, masih terlalu dini untuk mencoba mendengar gerakan janin sebelum 5 bulan berlalu. Tetapi mendengarkan gerakan janin hanyalah alasan. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengambil kesempatan bermesraan dengan istrinya. Selama kehamilan, kecuali 2 bulan pertama dan terakhir, gerakan yang lembut tidak akan memengaruhi kesehatan janin. Menurut teori pengobatan tradisional Tiongkok, keseimbangan yin dan yang bermanfaat bagi kesehatan mental ibu hamil dan juga dapat menghilangkan kegelisahan pada janin. Teori pengobatan tradisional Tiongkok itu misterius dan mendalam. Bahkan Li Yunfei, seorang dokter yang kurang berpengalaman, pun tidak yakin akan hal itu. Tetapi ketika istrinya bahagia, dia pun bahagia, dan seluruh keluarga menjadi harmonis. Ini menunjukkan bahwa efeknya cukup signifikan. Setelah selesai, Li Yunfei mengeluarkan sepotong giok ulun putih susu seukuran piring dari ranselnya. Bentuknya tidak beraturan. Itu karena dia menghancurkannya dengan palu dan menemukan bahwa giok tersebut berkualitas sangat tinggi. Akan sia-sia jika dibuang ke tempat kecil sebagai pupuk. Jadi dia mengambilnya dan bersiap untuk memberikannya kepada istrinya sebagai hadiah. Hah? Ini giok? Dari mana asalnya? Yang Yunu hanya penasaran, tidak terlalu terkejut. Karena dia sudah menanyakan harga gelang giok di pergelangan tangannya kepada seorang ahli, yang sebenarnya mencapai puluhan juta. Dengan gelang giok hijau kebesaran seperti ini, dia tentu saja memandang bahan lain dengan acuh tak acuh. Aku menemukannya di pegunungan. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi setelah aku memecahkannya, aku menyadari kualitas gioknya cukup bagus. Kau bisa menyimpannya untuk sementara. Dan nanti lihat kerabat mana yang menyukainya, dan cari pengrajin di kota untuk memoles 1 atau 2 barang untuk dikirim ke sini, kata Li Yunfei dengan santai. Kamu beruntung sekali. Kamu bahkan menemukan giok. Selain beberapa keping giok yang ditemukan oleh seorang pemuda terpelajar saat bekerja di pegunungan, aku belum pernah mendengar ada orang yang menemukan giok sebelumnya. Giok ini benar-benar indah, sangat putih dan tanpa cacat. Aku tidak tega memberikannya kepada kerabat, tetapi adik perempuan kita paling menyukai giok. Dia akan segera liburan musim panas, jadi ketika dia kembali, aku akan membuatkannya sepasang gelang. Dia pasti akan sangat gembira. Apa yang diberikan kepadamu adalah milikmu untuk dikelola. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya, kata Li Yunfei sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita buat liontin lain untuk adik bungsu kita, dan minta seorang pengrajin mengukir patung guanyin untuknya, untuk menjamin keselamatannya. Anak itu gelisah, dia selalu membuat masalah di sekolah. Baru-baru ini, karena keluarga kami punya lebih banyak uang, orang tua kami memanjakannya, dan dia membuang-buang waktunya. Nilainya anjlok. Kami bahkan tidak tahu apakah dia akan bisa masuk universitas. Sambil mendengarkan celotehan istrinya tentang pekerjaan rumah tangga, Li Yunfei berbaring di pangkuannya dan tertidur. Menambang itu melelahkan, dan setelah seharian bekerja, tidur di rumah, di samping istrinya, adalah hal yang paling menenangkan baginya. Pagi berikutnya, Li Yunfei melompat dari tempat tidur karena suara kicauan burung. Biasanya, kicauan burung terdengar menyenangkan, tetapi entah mengapa, hari ini terdengar janggal baginya. Ketika saya berlari keluar halaman, saya melihat istri saya sedang memerah susu sapi, dan beberapa tetangga membantunya. Saya kira, seperti biasa, mereka sedang membagikan susu rebus itu kepada penduduk desa. Sekilas pandang ke langit memperlihatkan kicauan burung yang sangat nyaring berasal dari pohon jujube besar di antara kolam dan jalan dekat pintu masuk. Pohon itu, yang ditanam di tepi sungai, milik keluarga Li Yunfei. Pohon itu menghasilkan sedikit buah jujube yang kecil, dan biasanya diabaikan. Namun, tahun lalu mereka menyiraminya dengan air mata air dari sumber air mereka, sehingga menarik burung-burung untuk membangun sarang di sana. Penghitungan yang cermat mengungkapkan lebih dari selusin sarang. Hari ini ada satu orang tambahan di sana, memegang lensa telefoto dan memotret para wanita yang sedang memerah susu sapi. Kehadiran manusia di dekat sarang burung secara alami membuat mereka takut. Mereka berteriak-teriak di sekitar pohon jujube, terlalu takut untuk kembali ke sarang mereka. Pada saat itu, sebagian besar sarang sudah bertelur, sehingga memengaruhi proses inkubasi. Beberapa burung yang mudah marah telah menyerang pria di atas pohon itu. Seperti burung oriole yang memang mudah tersinggung, burung ini sudah beberapa kali menerjang pria itu dan hampir merampas topi basebalnya karena pria itu berbaring di dekat sarangnya. Li Yunfei menunjuk orang yang mengambil foto tanpa izin, membuat isyarat dilarang memotret, lalu menunjuk ke tanah, menyuruhnya turun.
Mengambil foto di pinggir jalan itu satu hal, tetapi memanjat pohon untuk memotret beberapa wanita itu sudah keterlaluan. Yang mengejutkan semua orang, pria itu berhenti sejenak, mengerutkan bibir, dan sama sekali mengabaikan peringatan Li Yunfei, terus memotret para wanita dengan panik. Tidak jelas apa yang begitu menarik tentang mereka. Selain sosok yang Yunu yang cantik dan menggoda, wanita-wanita lainnya semuanya adalah wanita parubaya berusia di atas 40 tahun. Li Yunfei akhirnya mengerti pria ini tidak lagi puas hanya memotret pemandangan. Dia mulai memotret wanita cantik. Ini tidak bisa ditoleransi. Dia harus memberinya pelajaran. Jika tidak, dia tidak akan tahu wilayah siapa dia. Sayang, ini wartawan. Kudengar dia dari Beijing. Dia memotret sepanjang hari. Aku sudah meminta Paman Tieshu untuk memperingatkannya beberapa kali, tapi dia tidak mengindahkannya. Pagi ini, kami sedang memerah susu sapi, dan dia mulai memanjat pohon untuk memotret. Ini semakin lama semakin keterlaluan, keluh yang Yunu kepada Li Yunfei. Bibi Qi, yang berdiri di dekatnya, tertawa dan berkata, "Mengapa kita harus peduli dengan mereka? Kita dengar mereka wartawan yang memotret kita. Mungkin itu akan menjadi berita. Biarkan saja mereka memotret. Kita tidak akan rugi apapun dengan memotret mereka. Lagi pula, kita tidak bisa mengendalikan mereka meskipun kita mau." Li Yunfei tidak ingin menjelaskan kepada bibinya apa itu hak potret, fotografi candid, dan ruang pribadi. Dia tersenyum, berbalik, dan kembali ke halaman. Pria di atas pohon itu berpikir bahwa Li Yunfei tidak bisa berbuat apapun padanya. Tersenyum puas dan mengambil foto-foto yang diinginkannya dengan lebih antusias. Tepat saat itu, ia mendengar suara siulan tajam, dan dua burung putih raksasa tampak terbang dari halaman villa menuju awan. Kameranya sepertinya tidak mampu menangkap jalur terbang burung-burung itu. Saat ia hendak menyesuaikan fokus untuk melihat jenis burung apa itu, dua cahaya putih muncul dari langit, secepat kilat, membawa hembusan angin saat melesat ke arahnya. "Ah, tolong!" teriak pria itu, merasakan sakit yang menusuk di wajahnya, seolah-olah dihantam oleh kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, semuanya menjadi gelap, dan dia tidak bisa melihat apapun. Dia sepertinya mendengar para turis di jalan berteriak panik seekor burung besar telah menyambar kameranya. Seseorang jatuh dari pohon. Ketika Gong Feiyu membawa kakeknya ke sekitar pertanian, pemandangan menakjubkan ini terbentang di hadapan mereka. Pria tua ini, Gong, berusia lebih dari 70 tahun, dengan janggut dan rambut beruban, memancarkan aura gaib dan halus. Dia sangat tampan, dia tidak perlu riasan sama sekali untuk berakting dalam film fantasi. Ini elang laut yang dipelihara Li Yunfei? Cukup menarik. Auranya melambung tinggi, bahkan bisa menciptakan angin aneh dari tanah datar. Hampir mencapai standar roh legendaris. Fakta bahwa dia bisa memelihara hewan peliharaan seperti itu saja sudah membuat perjalananku dari ibu kota ke desa terpencil ini berharga. Lelaki tua itu mengelus janggutnya dan tertawa, menunjukkan tidak ada niat untuk membantu orang yang jatuh dari pohon. Pria itu jatuh dari pohon ke tumpukan jerami, terguling-guling menuruni tepi sungai hingga ke pinggir kolam berlumpur. Ia tidak terluka parah, tetapi ia ketakutan dan pingsan. Turis lain berteriak-teriak dari balik pagar, mengatakan bahwa mereka ingin membantu. Namun, tepian sungai terhalang oleh pagar pembatas, sehingga mustahil untuk masuk tanpa memanjat pohon. Gerbang pertanian tetap tertutup rapat, dan hanya penduduk desa atau pekerja yang bisa masuk. Dalam waktu singkat, beberapa kadal merayap ke tubuh pria yang jatuh ke lumpur, lidah ungu mereka menjulur-julur sambil dengan penasaran memeriksa benda besar yang memancarkan panas itu. Gong Feiyu terkekeh dalam hati. Pria ini sedang mencari kematian dengan memprovokasi Li Yunfei di desa keluarga Li. Keluarga Cai sangat kuat, memegang posisi terhormat di dunia seni bela diri dan dalam daftar orang kaya. Namun, setelah kehilangan seorang ahli terkemuka di pertanian ini, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kakeknya mengelus janggutnya yang panjang dan terkekeh, "Kami datang ke sini hanya untuk meminta beberapa tanaman obat." Ketuk saja pintunya. Jangan sibuk dengan hal-hal sepele ini, jangan bertanya apapun. Ya, kakek. Meskipun kata-kata lelaki tua itu lembut dan baik hati, Gong Feiyu yang selalu bandel tidak berani membantahnya sedikit pun. Karena kakeknya adalah Gong Xinghe, tokoh terkenal di seluruh dunia bela diri, dan jiwa dari keluarga Gong mereka. Karena keberadaan Gong Xinghe lah keluarga Gong berkembang pesat dalam politik, bisnis, dan dunia bela diri, mewarisi kejayaan keluarga selama ribuan tahun. Li Yunfei menekan bel pintu. Ia sedang mengutak-atik kamera yang dicuri Hai Dongqing. Mendengar bunyi bel, ia mengira itu seseorang yang ingin membantu fotografer yang pingsan, dan bertanya dengan kesal, "Siapa itu?" "Tuan Li Yunfei, saya Gong Feiyu, Xiao Yu. Kita pernah makan barbeque dan minum bersama sebelumnya. Hari ini, saya mengajak kakek berkunjung. Apakah ini cocok untuk Anda?" Gong Feiyu biasanya berbicara dengan santai, tetapi sekarang karena ada seorang tetua hadir, dia harus menunjukkan tata krama seorang keturunan keluarga terkemuka dan tidak berani memanggilnya saudara dengan begitu santai. "Oh,
Kau. Ini tentang potongan poligon atom itu, kan? Karena kau dan Zheng Xinyan sudah membicarakannya, aku tidak akan menghalangi kalian. Masuklah, kalian berdua bisa bicara lebih detail. Li Yunfei ingin menjauh dari masalah ini dan tidak tertarik menjual ramuan spiritual. Bahkan jika dia benar-benar membutuhkan uang, dia akan memilih beberapa orang yang dia sukai untuk diajak berjualan. Dengan bunyi klik, gerbang besi elektronik yang dikendalikan dari jarak jauh terbuka. Gong Feiyu melirik kakeknya dengan agak canggung, dan melihat ekspresi kakeknya normal, ia akhirnya memberanikan diri untuk mendorong pintu dan berkata, orang yang berbicara tadi adalah Li Yunfei. Dia tidak terlalu mau menjual ramuan spiritual. Ada kultivator spiritual lain yang mendapatkan segel Solomon darinya dan bersedia mentransfernya, yang memberi saya kesempatan untuk mendapatkannya untukmu, kakek. Gong Xinghe mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, Yuer, kau sangat baik. Tidak apa-apa. Selama pihak lain bersedia menjual, aku yakin keluarga Gong kita mampu membayar harganya. Sambil berbicara, keduanya memasuki ladang. Meskipun hanya dipisahkan oleh pagar, begitu masuk, energi spiritual yang menyenangkan langsung menyelimuti mereka. Dunia luar adalah dunia biasa, tetapi tempat ini seperti tempat latihan kultivator, di mana satu hari kultivasi setara dengan beberapa hari di luar. Ekspresi Gong Xinghe sedikit berubah. Dia tidak menyangka tempat sekecil itu menyimpan rahasia sebesar itu. Keluarga Gongnya adalah keluarga besar dengan sejarah 1000 tahun, jadi tidak mengherankan jika mereka memiliki lahan kultivasi seperti itu. Namun, pertanian kecil yang berangin ini, yang hanya dipisahkan oleh satu dinding, memiliki perbedaan yang sangat besar, yang tidak bisa dia remehkan. Beberapa turis yang baik hati memanfaatkan kesempatan untuk berdesak-desakan, mengangkat fotografer yang tidak sadarkan diri dari lumpur, dan memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Beberapa penduduk desa yang lewat melihat seseorang pingsan dan dengan baik hati bergegas membantu. Namun, setelah mendengar bahwa pria itu jatuh dari pohon jujube saat diam-diam merekam rumah Li Yunfei, mereka langsung kehilangan minat. Beberapa orang yang temperamen buruk bahkan mengutuknya, mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya, sebelum pergi. Setelah menghapus semua foto dari kamera, Li Yunfei dengan santai melemparkannya ke suatu tempat kecil, sehingga menghilangkan semua bukti. Bahkan jika orang itu ingin membuat masalah, semuanya akan tetap tidak terselesaikan, dan dia tidak akan bisa berbuat apapun terhadap mereka. Saat Li Yunfei mendekati gerbang utama, dia melihat Gong Feiyu menuntun kakeknya mendekat dan langsung merasakan aura kuat yang menghampirinya. Meskipun lelaki tua itu memiliki metode untuk menyembunyikan kultivasinya, dia tampak terluka dan tidak sepenuhnya tersembunyi. Itulah sebabnya Li Yunfei dapat dengan mudah mendeteksi kekuatannya. Li Yunfei sudah lama mendengar tentang keluarga Gong di ibu kota. Ketika dia bertemu Gong Feiyu, Zheng Xinyan telah memberinya pelatihan singkat tentang keluarga dan sekte penting di dunia seni bela diri. Karena itu, meskipun dia tidak mau, dia tidak akan bersikap tidak sopan. Salam, Senior Gong. Ada sesuatu yang terjadi di rumah? Saya mohon maaf karena tidak menyapa Anda dengan baik. Silakan masuk, minum teh dulu. Saya akan meminta istri saya untuk memanggil Pak Zheng. Li Yunfei menerima anggota keluarga Gong dengan sopan, sikapnya cukup baik, tetapi tidak terlalu antusias. Gong Xinghe datang untuk meminta bantuan kali ini, jadi dia bersikap rendah hati. Hehe. Teman muda Li, kau terlalu baik. Aku tidak datang ke sini kecuali jika aku membutuhkan sesuatu. Tolong jangan anggap aku merepotkan. Li Yunfei mempersilakan mereka masuk. Yang Yunu juga merasakan aura kuat yang terpancar dari Gong Xinghe dan memutuskan lebih baik tidak melanjutkan pekerjaan rumah tangganya. Jadi dia pergi ke villa bambu untuk memanggil Zheng Xinyan. Zheng Xinyan sedang berlatih bela diri di halaman belakang pada pagi hari. Ia sebenarnya telah mendengar keributan tadi. Sekarang, mendengar yang Yunu mendesaknya, ia segera berhenti berlatih dan mengumpulkan energinya untuk menghilangkan energi dahsyat di tubuhnya. Baru kemudian ia menyeka keringat halus di dahinya dan berlari keluar dari halaman belakang. Ketika Yang Yunu menyebutkan bahwa nama keluarga tamu itu adalah Gong, Zheng Xinyan langsung mengerti apa yang telah terjadi dan diam-diam mendesah. Sejak dia setuju untuk menyerahkan segel Solomon yang berusia seabad, Li Yunfei belum memberinya ramuan spiritual lengkap. Dia bahkan tidak memiliki cukup untuk kultivasinya sendiri, apalagi menyisakan untuk keluarga Gong. Kemarin, ia bermaksud berkunjung dan memintanya. Tetapi ia mendengar sesuatu yang tidak beres di ruangan itu dan tidak berani mengganggu momen intim pasangan tersebut. Dan sekarang, bahkan sebelum ia menyelesaikan latihannya pagi ini, keluarga Gong sudah datang meminta ramuan itu. Ia tidak berani menyinggung keluarga Gong, tetapi ia juga tidak berani menyinggung Li Yunfei. Ia merasa gelisah. Untuk pertama kalinya, Zheng Xinyan membenci dirinya sendiri karena mulut besarnya. Beraninya dia mengusulkan pemindahan obat sebelum dia mendapatkan cukup obat? Dia menyesalinya, sangat menyesalinya. Dengan perasaan tidak nyaman, Zheng Xinyan memasuki ruang tamu Li Yunfei. Melihat mereka bertiga sedang minum teh, ia memaksakan senyum dan berkata, "Saya mohon maaf karena terlambat dan membuat tamu terhormat kita menunggu. Sebagai tuan rumah,
Li Yunfei berdiri untuk memperkenalkan kedua belah pihak. Zheng Xinyan terkejut mendengar bahwa Gong Xinghe datang sendiri dan buru-buru mengucapkan kata-kata sopan seperti saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Gong Xinghe, di sisi lain, hanya tertarik pada ramuan spiritual dan memiliki temperamen yang baik, bahkan mengobrol dengan para kultivator sesat ini selama beberapa menit. Teh ini sangat enak. Kandungan energi spiritualnya melebihi teh persembahan dari banyak sekte, bahkan lebih baik daripada teh dari kebun teh keluarga saya di tepi Danau Barat. Gong Xinghe menyesap tehnya dan mulai mengobrol tentang hal-hal sehari-hari. Jika Senior Gong menyukainya, saya akan membungkus 2 kotak teh berkualitas untuk Anda bawa pulang. Kebun saya tidak hanya terkenal dengan tehnya, sayuran dan buah-buahannya juga berkualitas tinggi. Beberapa hari terakhir ini sudah muncul di TV. Apakah Anda melihat reporter yang jatuh dari pohon tadi? Dia tidak puas hanya merekam kebun. Dia bersikeras merekam kehidupan keluarga saya. Sepertinya saya akan menjadi terkenal. Jika Anda ingin mencicipinya sekarang, kebun masih memiliki beberapa stok. Jika saya benar-benar menjadi terkenal, saya khawatir bahkan umbi sayuran pun akan direbut oleh orang kaya. Li Yunfei berusaha keras untuk tampil sebagai pemuda biasa tanpa tipu daya, yang selain suka membual dan pamer, juga agak serakah. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya, teman muda Li. Xiaoyu, tolong kirimkan teh Longjing dari kebun teh keluarga kami dan beberapa makanan khas lokal untuk teman muda Li cicipi. Kelompok itu bergaul dengan cukup baik, tetapi tidak ada yang menyebutkan ramuan ajaib itu. Tampaknya kunjungan Tuan Tua Gong hanya untuk mengobrol dengan Li Yunfei. Zheng Xinyan, di sisi lain, berada di bawah tekanan yang sangat besar, dahinya berkeringat deras. Dia mencoba bergabung dalam percakapan tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Gong Feiyu, karena masih muda, tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdeham dan tiba-tiba bertanya, Kakak Zheng, saat kita mengadakan pesta barbecue terakhir kali, Anda menyebutkan bahwa Anda memiliki beberapa segel Salomo berusia seabad yang dijual? Anda tahu, kakek saya mengalami cedera ringan beberapa tahun yang lalu dan masih agak lemah. Jika kita bisa mendapatkan beberapa ramuan obat berkualitas tinggi, keluarga Gong kita pasti tidak akan mengecewakan Anda. Anda bisa menentukan harganya. Ini. Zheng Xinyan sangat gugup hingga kakinya kram. Dia menatap Li Yunfei untuk meminta bantuan, karena dia tidak memiliki ramuan apapun dan benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Li Yunfei tidak ingin mempersulit Zheng Xinyan. Lagi pula Zheng telah banyak membantunya. Jadi dia berkata, Saudara Zheng, karena Anda memiliki segel Solomon berusia 100 tahun dan bersedia menjualnya, sebutkan saja harganya. Dalam bisnis, semuanya tentang persetujuan bersama, transaksi hanya dapat dilanjutkan setelah harga disepakati. Tetapi setahu saya, Anda tidak kekurangan uang. Jadi mengapa Anda memutuskan untuk menjual ramuan spiritual? Setelah mendengar bahwa Li Yunfei mendukungnya, Zheng Xinyan langsung merasa bersemangat dan berkata, Aku tentu tidak kekurangan uang. Aku hanya tergerak oleh bakti kakak Gong dan secara impulsif melepaskan obat spiritual yang kugunakan untuk menembus batas kultivasiku. Karena kakak Gong dan kakek Gong sangat ingin bernegosiasi, mereka pasti tidak akan memperlakukanku dengan tidak adil. Jadi aku akan jujur. Aku sudah lama terjebak di tahap awal alam kedua dan benar-benar ingin memasuki tahap menengah. Mendengar itu, Gong Feiyu hampir melompat dan berteriak, syaratmu terlalu berat. Nilai satu ramuan spiritual saja hampir tidak cukup untuk membawamu ke tahap menengah. Begitu kau mencapai alam kedua, efek ramuan spiritual tidak lagi cukup untuk memajukanmu. Kau harus mengandalkan kerja keras untuk maju, mengerti? Bahkan jika Dewa Bumi alam ketiga turun tangan dan memberimu dorongan, itu tidak menjamin kau akan maju ke tahap menengah. Gong Xinghe hanya sedikit mengerutkan kening. Ekspresinya tidak berubah, dan berkata dengan tenang, segel Solomon berusia 100 tahun tidak sebanding dengan harga ini. Ubah syaratmu. Jika aku memiliki kemampuan itu, aku akan terlebih dahulu membantu keturunanku naik level, daripada menggunakannya untuk kesepakatan dengan orang luar. Kurasa kau pasti percaya rumor yang beredar di dunia bela diri bahwa, teknik pencangkokan pohon, keluarga Gong kami memiliki efek ajaib untuk menghidupkan kembali pohon layu dan memungkinkan mereka mencapai ketinggian yang lebih besar, bukan? Zheng Xinyan mengangguk canggung, menunggu penjelasan Gong Xinghe dengan ekspresi bingung di wajahnya. Gong Xinghe tertawa terbahak-bahak haha. Jika memang benar-benar memiliki efek seperti itu, bagaimana mungkin aku, Gong Xinghe, bisa terjebak di puncak alam kedua selama 15 tahun? Bukankah aku seharusnya sudah mencapai posisi Dewa Bumi, melampaui dunia fana, dan berkeliaran dengan bebas? Bagaimana dengan ini? Aku melihat bahwa teknik kultivasi yang kau praktikkan tampaknya adalah teknik pencarian naga dan penguncian titik akupunktur dari sekte Mingtang. Keluarga Gongku memiliki tradisi 1000 tahun, dan secara kebetulan, kami telah mengumpulkan beberapa teknik kultivasi dari sekte-sekte kecil. Ada sebuah fragmen buku tentang Feng Shui yang menurutku cukup bagus, jadi aku akan menyimpannya di arsip klan. Aku bisa meminta seseorang untuk menyalinnya untukmu. Bagaimana menurutmu? Li Yunfei mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa Zheng Xinyan harus setuju terlebih dahulu.
dan kemudian memutuskan apakah akan menukarnya atau tidak setelah mempertimbangkan nilai teknik kultivasi tersebut. Meskipun ramuan spiritual langka pada masa itu, beberapa masih dapat ditemukan di gunung dan sungai terkenal, tetapi teknik kultivasi sangat langka. Selain beberapa tradisi lisan, sebagian besar buku panduan kultivasi hancur selama 10 tahun kekacauan. Gong Xinghe sangat pandai bernegosiasi. Mengandalkan tingkat kultivasinya yang tinggi dan pengalamannya yang kaya, ia mengklaim bahwa ramuan spiritual tidak dapat memungkinkan kultivator untuk maju lebih jauh di alam kedua. Sebenarnya, ini adalah kebohongan. Selama ada cukup ramuan spiritual, dia tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi setidaknya dia bisa maju dari tahap awal ke tahap menengah. Ini juga alasan mengapa Chu Yingtai tinggal di desa keluarga Li dan melakukan segala yang dia bisa untuk menjaga hubungan baik dengan Li Yunfei. Namun, di dunia yang tandus ini, ramuan spiritual sangat langka. Tidak ada yang bisa menemukan cukup ramuan spiritual untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Dan bahkan jika mereka menemukannya, mereka enggan menggunakannya pada satu orang saja. Namun, Zheng Xinyan juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Setelah menghabiskan masa kecilnya di dunia seni bela diri, ia memiliki pengalaman yang luas. Ketika Gong Xinghe mengusulkan pertukaran selembar buku panduan Feng Shui dengan Huang Jing berusia 100 tahun, Zheng Xinyan menyarankan untuk membaca beberapa halaman pertama untuk melihat apakah itu yang dibutuhkannya. Jadi kesepakatan antara keduanya ditunda sementara. Gong Xinghe menyuruh seseorang membawa buku rahasia Feng Shui dari ibu kota secepat mungkin. Dia dan cucunya, Gong Feiyu, menganggap lingkungan di pertanian itu menyenangkan dan memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu. Untuk klien sebesar itu, Li Yunfei cukup murah hati, merenovasi halaman nomor 2 dan membiarkan kakek dan cucunya pindah ke sana. Adapun halaman nomor 1, dia selalu ingin menyimpannya untuk Michelle dan putrinya, jadi dia tidak mempertimbangkan untuk memberikannya kepada orang lain. Setelah mengantar kakek dan cucu keluarga Gong ke tempat tinggal mereka, Zheng Xinyan bahkan belum sempat bertanya apakah segel Solomon yang berusia sahabat itu sudah dipanen ketika kepala desa tiba bersama anak buahnya. Begitu mereka memasuki ladang, kepala desa berteriak, "Fua, cepat keluar. Aku sudah memilihkan kolam yang bagus untukmu. Ada juga gunung di belakangnya, tapi semuanya bebatuan. Kamu hanya bisa menanam beberapa pohon buah di sana, bukan sayuran atau tanaman pangan." Li Yunfei tidak menyangka kepala desa akan begitu perhatian. Ia baru pergi beberapa hari, dan kepala desa sudah memilihkan kolam untuknya. Di belakang kepala desa ada 2 keluarga dari desa tersebut. Karena mereka tinggal jauh, Li Yunfei tidak terlalu dekat dengan mereka. Hanya mengetahui bahwa salah satunya bernama Li Kejing dan yang lainnya Li Kezi, dan bahwa mereka adalah sepupu kepala desa, Li Tianlai. "Ini Paman Tianlai. Masuk dan duduklah. Paman Kejing dan Paman Kezi adalah tamu yang sangat langka. Kita bahkan tidak bisa mengundang mereka secara biasa. Sekarang mereka di sini, mereka tidak bisa pergi. Mari kita masuk dan minum-minum. Dan kau, Zheng tua, jangan pergi juga. Bantu aku mengemasi barang-barangku dan memasak makanan enak. Serahkan masalahmu padaku, aku akan mengurusnya. Aku berjanji akan menanganinya dengan sempurna dan tidak akan membuatmu kesulitan." Li Yunfei sibuk mengatur barang-barang. Sudah hampir tengah hari, dan dia tidak bisa membiarkan mereka datang sejauh ini tanpa alasan. Kepala desa Li Tianlai telah membawa mereka ke sini dan menyebutkan masalah kolam. Itu pasti ada hubungannya dengan kedua orang ini. Melihat Li Yunfei yang bijaksana, Li Tianlai semakin senang, karena tahu usahanya tidak sia-sia. Adapun Li Kejing dan Li Kezi, mereka biasanya tidak sering mengunjungi keluarga Li Yunfei. Mereka dulu bekerja di tempat pembakaran batu bata dan menganggap diri mereka memiliki penghasilan yang baik, lebih dari 1.000 yuan sebulan, sehingga mereka tidak menganggap serius penduduk desa. Bahkan setelah Li Yunfei tiba-tiba menjadi terkenal di desa, membayar penduduk desa lebih dari 2 atau bahkan 3.000 yuan sebagai upah, mereka masih tidak memahami situasinya dan terlalu malu untuk meminta pekerjaan kepada Li Yunfei. Mereka takut bernasib seperti Li Hongqi, yang dengan tekad bulat pergi bekerja di pertanian lain, hanya untuk mendapati dirinya tanpa upah setelah beberapa bulan, diejek oleh penduduk desa, dan akhirnya terpaksa kembali ke tempat pembakaran batu bata. Namun, pertanian Li Yunfei tampaknya telah beroperasi cukup lama dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan tutup. Penduduk desa yang bekerja di pertaniannya melihat kehidupan mereka berubah satu persatu. Anak-anak memiliki pakaian baru, istri memiliki kosmetik, dompet para pria semakin penuh setiap hari, dan beberapa bahkan merenovasi rumah mereka. Dengan uang yang tersisa, mereka memulai bisnis agrowisata, memungkinkan wisatawan kota untuk menginap di rumah mereka dan mendapatkan penghasilan tambahan. Sebenarnya kedua orang ini cukup iri, tetapi karena mereka tidak bisa akur dengan keluarga Li Yunfei, dan karena insiden tahun lalu di mana mereka memaksa Li Yunfei untuk membayar harga tinggi untuk membeli lahan pertanian di sebelah sungai Xiandai, mereka sering diejek oleh penduduk desa, yang juga menganggap mereka telah menyinggung Li Yunfei, sehingga mereka biasanya tidak berani mendekati pertanian tersebut. Hari ini, mereka agak khawatir dibawa ke pertanian oleh kepala desa Li Tianlai, takut Li Yunfei akan menyulitkan mereka.
Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka terlalu khawatir. Li Yunfei sangat ramah dan tidak memandang rendah mereka hanya karena dia adalah orang terkaya di kota. Fua, kau terlalu baik. Kami tidak akan makan di sini. Terlalu merepotkan. Kami datang bersama kepala desa untuk membicarakan beberapa urusan bisnis, dan kami mendengar kau tertarik dengan kolam kami. Lagi pula, kami tidak tahu cara membudidayakan ikan. Kami telah bekerja keras selama setahun, tetapi tidak hanya tidak menghasilkan uang, kami bahkan merugi karena benih ikan. Sebaiknya kami menyerahkannya kepada ahli budidaya ikan, kata Li Kejing dengan agak bersemangat. Li Kezi berkata dengan gembira, kolamku dan kolam kakak Kejing bersebelahan. Saat hujan deras, keduanya bisa disambung, menjadikannya salah satu kolam terbesar di desa. Jika kamu suka Fua, ambil saja. Tidak perlu uang. Beri kami beberapa ikan di akhir tahun untuk tahun baru. Li Yunfei dipenuhi pertanyaan. Ia berpikir dalam hati, kapan aku mulai menyukai kolammu? Ada begitu banyak kolam di utara. Bagaimana aku bisa tahu kolam mana milik keluarga mana? Lagi pula, bukan berarti kau tidak tahu cara memelihara ikan, hanya saja kau tidak serius. Kolam itu belum dibersihkan selama lebih dari 10 tahun. Siapa yang tahu berapa banyak ikan kakap hitam di dalamnya? Berapa banyak benih ikan yang harus kumasukkan untuk memberi makan semuanya? Meskipun ia berpikir demikian dalam hati, ia tetap tersenyum dan berkata, Paman terlalu baik. Saya bukan ahli budidaya ikan, saya hanya melakukannya secara asal-asalan. Beberapa hari yang lalu, ketika saya pergi ke pegunungan, saya meminta Paman Tianlai untuk membantu saya memilih tempat yang bagus, dan saya tidak menyangka beliau menyukai kolam Paman. Baiklah, saya percaya pada penilaian Paman Tianlai. Saya akan membayar berapapun biayanya. Saya akan memastikan Paman tidak rugi. Tidak ada uang, kami benar-benar tidak menginginkan uang. Kakak Tianlai mengatakan bahwa jika kalian membuka tambak ikan lain, seluruh desa akan mendapat manfaat. Selama tambak ikan kalian beroperasi, kami bisa bekerja untuk kalian. Li Yunfei terkejut, tidak menyangka keduanya memiliki rencana seperti itu. Namun, terlepas dari niat mereka, menyewakan kolam keluarga mereka sama sekali tidak mungkin dilakukan tanpa uang. Mereka tidak hanya harus membayar, tetapi juga harus membayar harga yang lebih tinggi daripada harga pasar di desa tersebut. Haha, ayo duduk dan bicara. Biaya kontrak pasti akan dibayar, dan memasukkanmu ke dalam tambak ikan tidak akan sulit. Zeng Tua, kenapa kau berdiri di situ? Cepat masak, kata Li Yunfei sambil tersenyum, mengundang semua orang masuk ke rumahnya. Sebelum makan malam, Li Tianlai memberitahu Li Yunfei lokasi kolam keluarga mereka berdua. Dia menggambar peta sederhana. Kolam-kolam itu cukup besar, dan area di dekat gunung adalah hutan milik keluarga mereka. Medannya cukup bagus, tetapi perlu beberapa modifikasi sebelum dapat digunakan. Makanan dan minuman di rumah Li Yunfei sangat enak, dan rombongan makan dan minum sepuasnya. Setelah makan, mereka langsung menuju ke utara. Setelah menyelesaikan persyaratan utama, hal-hal lainnya hanyalah hal kecil. Kolam ini berjarak sekitar 7 atau 8 li dari ladang Li Yunfei, menuju timur laut. Terdapat 2 kolam besar, masing-masing milik Li Kejing dan Li Kezi. Terdapat lebih dari 10 kolam kecil yang terhubung dengan kolam-kolam besar tersebut. Pohon pinus, pohon cemara, pohon murbei, dan beberapa pohon jujube ditanam di sepanjang tepi sungai. Beberapa ditanam oleh manusia, dan beberapa tumbuh liar. Hampir semua pohon yang umum ditemukan di pegunungan dapat ditemukan di sini. Pepohonan dan gulma di sekitar kedua kolam ini sangat tinggi sehingga agak menakutkan. Lingkungan di sini hampir seperti kolam liar sepenuhnya. Bahkan jika ada ikan di dalamnya, 1 atau 2 orang pun tidak akan berani menggunakan jaring untuk menangkapnya. Li Kejing menjelaskan dari samping, inilah tempatnya. Saat kami memancing, kami mencoba memompa air keluar, tetapi mata air di bawah mengalir terlalu deras, sehingga kami tidak dapat memompa semuanya keluar. Setiap tahun kami buru-buru menebar beberapa jaring, tetapi kami tidak menemukan ikan. Terkadang kami kurang beruntung dan bahkan tidak mampu membeli bahan bakar untuk pompa air. Jadi, kami sudah lama menyerah pada gagasan beternak ikan. Ini bukanlah masalah. Li Yunfei dengan saksama mengamati lingkungan sekitarnya, yang cukup indah. Dia menyewa seluruh tempat itu, termasuk kolam dan pepohonan, dengan menandatangani kontrak 10 tahun. Jika harga sewa naik di kemudian hari, Li Yunfei akan menanggung selisihnya. Uang bisa dinegosiasikan. Tetapi masalah utamanya adalah dia ingin menggunakan sumber mata air spiritual untuk merenovasi kolam-kolam ini, yang membutuhkan investasi yang signifikan. Dia sama sekali tidak akan melakukannya tanpa kontrak jangka panjang. Harga kontraknya tinggi, tetapi penalti untuk pelanggaran kontrak juga sangat tinggi. Dengan menambahkan klausul ini, kami khawatir akan terjadi sabotase dari musuh tersembunyi. Keduanya sangat gembira dengan harga kontrak yang tinggi dan tidak pernah mempertimbangkan untuk melanggar kontrak. Mereka dengan mudah menandatangani kontrak tersebut, karena takut Li Yunfei akan mengontrak kolam milik orang lain. Pegunungan di belakangnya tandus, bisa dikatakan milik desa,
atau bisa juga dikatakan sebagai lahan terlantar yang diabaikan. Letaknya terlalu jauh dari desa-desa lain dan juga tidak dekat dengan Li Jiasai. Namun, karena takut akan campur tangan dari Dinas Kehutanan Kota, Li Yunfei secara proaktif menandatangani perjanjian 10 tahun dengan desa untuk mengelola pegunungan tandus tersebut. Dengan cara ini, kolam dan gunung tandus di belakangnya akan menjadi miliknya, memberinya waktu 10 tahun untuk fokus mengembangkan banyak bidang. Terlebih lagi, ia percaya bahwa jika ia ingin melanjutkan kontrak setelah 10 tahun, ia akan memiliki setidaknya 100 cara untuk memperbaruinya. Sekarang kita memiliki tanah dan uang, tetapi yang paling kita butuhkan adalah personel manajemen. Dengan Li Tieshu yang mengawasi peternakan King Yu, semuanya berkembang dengan stabil. Peternakan babi hutan, yang dikelola oleh Mao Dan dan Li Shitou, juga aman tanpa insiden apapun. Tetapi jika mereka membuka peternakan ikan khusus, tidak akan ada orang yang dapat dipercaya untuk mengurusnya. Mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu, Li Yunfei kembali ke pertanian dengan 2 kontrak. Begitu memasuki gerbang, dia melihat Mao Dan berdiri di pintu masuk villa. Tampaknya ingin masuk tetapi ragu-ragu. "Hei, ada apa? Kamu terlalu takut bahkan untuk masuk rumahku?" goda Li Yunfei. Ketika Mao Dan melihat Li Yunfei, dia langsung menyeringai gugup. Senyumnya lebih mirip meringis kakak Fua, "Kau harus membantuku. Xiaomin baru saja meneleponku dan mengatakan ayahnya dan kerabatnya berencana membuat masalah di rumahku." Begitu mendengarnya, aku langsung lari meminta bantuanmu. "Apa yang harus kulakukan? Rumahku baru dibangun dan belum direnovasi. Uangku sudah habis, dan aku tidak bisa menikah sekarang. Ceritakan pelan-pelan, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ayah Xiaomin membawa orang ke rumahmu untuk membuat masalah?" Li Yunfei tahu bahwa Xiaomin adalah tunangan Mao Dan, tetapi mereka baru bertukar uang pertunangan dan belum mengadakan upacara pertunangan resmi. Dalam istilah perkotaan, dia hanya bisa dianggap sebagai pacarnya. Cat Egg dengan canggung menjelaskan, "Yah, kurasa aku menghamilinya. Dia bilang kita harus segera menikah, tapi aku tidak punya uang untuk mahar. Aku tidak tahu bagaimana ayahnya tahu tentang ini, tapi dia marah besar dan bilang dia akan datang ke rumahku dengan pisau dan tongkat untuk membuat masalah." Mendengar penjelasan Mao Dan, Li Yunfei tertawa dan menepuk bahunya untuk menghiburnya. "Dasar nakal, kau akan menjadi ayah. Itu hal yang bagus. Sekarang kau sudah di dalam pesawat, cepatlah beli tiketmu. Sebagai pamanmu, aku pasti akan memberi anakmu amplop merah besar. Tapi keluargaku baru saja membangun rumah dan kami tidak punya uang untuk mas kawin. Bagaimana kami bisa menikah?" tanya Cat Egg dengan cemas. "Apapun yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Ngomong-ngomong, berapa mas kawin yang diminta keluarganya saat kita kencan buta terakhir kali?" kata Li Yunfei, sambil berjalan masuk ke dalam rumah, bersiap untuk meletakkan kontrak yang dipegangnya. "Kami sudah beberapa kali menggunakan jasa mak comblang, membayar hadiah pertunangan sebesar 8.000, dan sepertinya upacara pertunangan akan menelan biaya 88.000 lagi. Semua orang bilang itu terlalu tinggi, tapi mereka juga bilang Xiaomin adalah wanita cantik terkenal di desa-desa sekitarnya, dan akan terlalu memalukan jika meminta kurang dari itu. Lagi pula, ada beberapa pesaing yang bersedia menawarkan 100.000, kata Cat Egg dengan cemas sambil mengikuti di belakang. "Jadi kau mengurusnya dulu, menyingkirkan calon pesaing? Kau tidak bodoh, kan? Baiklah, ini bukan uang banyak. Saat aku menikahi kakak iparmu, aku memberinya 1 juta dalam bentuk tunai." Li Yunfei berkata sambil tersenyum, memikirkan di mana uang tunai di rumah disimpan. Cat Egg berkata dengan nada serius, "Bagaimana mungkin Xiaomin bisa dibandingkan dengan kakak iparku? Dengan kecantikannya, bahkan 100 Xiaomin pun tak bisa menandinginya. 1 jutaku terpakai dengan baik." Yang Yunu sedang bermain di luar ketika dia mendengar ini begitu dia masuk pintu. Dia langsung tertawa dan berkata, "Haha, telur kucing, aku sangat senang mendengarnya. Kudengar keluarga mertuamu akan datang dan membuat masalah untukmu. Mereka hanya ingin melihatmu mempermalukan diri sendiri. Karena kamu sangat memuji kakak iparmu, aku akan membantumu dengan bantuan ini. Katakan padaku, berapa banyak yang kamu butuhkan?" Li Yunfei mengangkat bahu. Sejak istrinya hamil, rasa malu yang dulu dimilikinya telah lenyap. Sekarang dia bisa dengan terbuka memanjakan sifat narsistik dan kesombongannya, yang bisa dianggap sebagai suatu kemajuan. Cat Egg sedikit tersipu, melirik Yang Yunu yang baru saja kembali, lalu ke Li Yunfei yang menonton acara itu dengan tangan bersilang, tidak yakin harus berkata apa. "Kenapa kau berdiri di situ? Kakak iparmu yang mengelola semua uang di rumah. Tidakkah kau lihat aku sudah mencari sejak lama dan belum menemukan sepeser pun? Selagi kakak iparmu sedang dalam suasana hati yang baik, katakan saja berapa banyak yang kau butuhkan. Ini kesempatan sekali seumur hidup." Li Yunfei mengingatkannya. "Oh, terima kasih, kakak ipar. Aku butuh 100.000. Di desa, jumlah uang ini adalah jumlah yang sangat besar, baik di masa lalu maupun sekarang. Bahkan dengan gaji tinggi Cat Egg saat ini, akan sulit baginya untuk memintanya.
Aku dengar dari Bibi Liu bahwa mas kawinnya saja 88.000 yuan. Kau sudah mengurusnya lebih dulu, jadi tidak heran mereka meminta angka bulat. Ditambah upacara pernikahan, siapa tahu berapa biayanya. Jangan buang waktu lagi. Aku akan memberimu 150.000 yuan dulu. Pulanglah dan tunggu. Jangan sampai mertuamu membawa orang untuk menghancurkan rumah barumu. Kata Yang Yunus sambil tersenyum, mengeluarkan tumpukan uang kertas baru dari sudut lemari di ruang dalam. Uang tunai ini adalah simpanan pribadi Yang Yunus. Li Yunfei tidak pernah memperhatikannya dan tidak tahu di mana dia menyimpannya. Dia terkejut mendapati jumlahnya cukup banyak. Tumpukan ini saja berjumlah lebih dari 200.000. Dia menghitung 15 tumpukan, memasukkannya ke dalam tas kain, dan menyerahkannya kepada Maodan. Terima kasih banyak, kakak ipar. Kau benar-benar dermawan yang hebat. Bolehkah aku memberimu surat pengakuan hutang? Cat Egg sangat berterima kasih dan bersikeras untuk menulis surat pengakuan hutang. Pergilah, kita keluarga. Jangan terlalu formal. Saudaramu berdiri di sini, apa kau pikir aku akan menerima surat pengakuan hutangmu? Gunakan uang ini perlahan-lahan, jangan terburu-buru mengembalikannya. Aku dengar dari saudaramu bahwa peternakan babi hutan berjalan dengan baik tahun ini, dengan bonus akhir tahun saja mencapai 100.000 yuan. Keluargamu tidak akan kekurangan uang di masa depan. Setelah memberikan uang itu, Yang Yunus mengucapkan beberapa kata penghiburan untuk menyelamatkan keluarga Maodan dari kekhawatiran soal uang. Li Yunfei terkekeh dalam hati. Istrinya semakin pandai berakting, tapi sepertinya dia baru saja mengatakan bahwa bonus untuk Maodan setidaknya 100.000 yuan. Kenapa angka itu menjadi 100.000 yuan di mulutnya? Tapi itu tidak masalah, aku tidak akan meremehkannya. Aku akan menggantinya dengan memberinya lebih banyak uang ketika dia pindah ke rumah barunya, menikah, punya bayi, dan peristiwa besar lainnya. Adapun Hunter Li Shitou, dia juga sangat khawatir. Anaknya akan segera lahir, dan itu seperti pohon tua yang menumbuhkan tunas baru. Jadi dia akan membutuhkan banyak uang. Dan dia pasti akan memberinya banyak amplop merah. Setelah Maodan pergi dengan gembira, Li Yunfei mencubit hidung Yang Yunus dan menertawakan sifatnya yang semakin licik. Yang Yunus membantah, mengatakan bahwa itu untuk menghemat uangnya dalam urusan rumah tangga, dan bahwa ia seharusnya menghargai istri yang hemat seperti itu. Keduanya mengobrol dan tertawa, membuat keributan. Jika bukan karena hari sudah siang bolong, dan mereka takut para kultivator bertelinga panjang di sebelah akan mendengar keributan itu, mereka pasti sudah mendorongnya ke sofa dan melakukan hal itu padanya. Li Yunfei merasa bahwa teknik yang paling ingin dia pelajari adalah peredaman suara. Entah itu teknik atau susunan, selama bisa menghalangi suara, dia akan menukarnya dengan beberapa ramuan spiritual. Setelah mengacak-acak pakaian Yang Yunus, mereka berhenti ketika mendengar keributan di luar. Mereka bertukar beberapa lelucon lalu merapikan diri, mengatakan bahwa mereka ingin pergi keluar untuk menyaksikan keseruan tersebut. Ayah mertua Maodan, meskipun tidak terlalu otoriter, segera memanggil kerabat dan teman-temannya begitu mendengar bahwa putrinya telah hamil. Kelompok itu memenuhi 2 beca pertanian, bersenjata tongkat, dan menyerbu Li Jiashai, menuntut untuk menyelesaikan masalah dengan Maodan. Sebenarnya, ini adalah masalah yang memalukan. Di masa lalu, orang tua gadis itu hanya akan menelan amarah mereka dan diam saja, karena jika keadaan memburuk, putri mereka mungkin akan bunuh diri, mengubah momen bahagia menjadi tragedi. Tetapi sekarang, semakin banyak orang yang bekerja, dan pandangan mereka menjadi lebih terbuka. Jika ini benar-benar terjadi, mereka hanya akan membuat keributan, entah menuntut mahar lebih banyak atau menekan pria itu untuk segera menikah. Mereka umumnya tidak akan bertindak terlalu jauh. Jadi, tak seorang pun dari Li Jiashai maju ke depan. Mereka hanya berkumpul di depan rumah Maodan untuk menyaksikan kejadian itu dan melihat bagaimana mereka akan menimbulkan masalah. Untuk pertengkaran kecil, penduduk desa tidak akan ikut campur, tetapi jika wanita itu bertindak terlalu jauh, penduduk desa tidak akan tinggal diam. Cat Egg, dasar bajingan, keluar dari sini sekarang juga. Kukira kau orang jujur, dan aku lega putriku menyukaimu. Siapa sangka kau hanya banyak bicara tapi tak berbuat apa-apa, diam-diam menghamili putriku. Jika kau tidak memberi penjelasan hari ini, aku akan menghancurkan rumahmu. Sebelum ia selesai berteriak, Maodan membantu ayahnya yang pincang keluar rumah, sambil membawa tas kain berat, yang dengan santai ia lemparkan ke kaki ayah mertuanya. Telur kucing, aku akan mengutuk leluhurmu. Apa maksudmu? Aku bahkan belum menyentuhmu dan kau sudah mencoba membunuhku? Aku akan mengutuk, kenapa ada begitu banyak uang? Ayah mertuanya menendang tas kain di kakinya dengan marah, dan uang di dalamnya berhamburan keluar. Tumpukan uang kertas baru, yang terbungkus rapi, tampak sangat mencolok. Ayah mertuanya langsung tercengang, dan para penonton juga terheran-heran. Mereka saling menatap, terdiam lama. Secercah rasa puas diri terlihat di mata Cat Egg, tetapi ia tetap bersikap tenang di permukaan Paman Wang. Tenanglah. Ini 150.000 yuan, yang untuk pernikahan saya dengan Xiaomin. Setelah dikurangi mahar, mungkin masih ada sisa.
Cukup untuk pesta. Saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak berpengalaman dalam mengurus segala sesuatunya, dan ayah saya kesulitan berjalan, jadi saya meminta Anda untuk membantu saya mengaturnya. Kita akan makan di tempat yang makanannya enak, dan kita akan mengadakan pesta di tempat yang bergengsi. Ini, dasar bajingan, bagaimana bisa kau punya banyak uang? Kalau aku tahu kau punya banyak uang, aku takkan repot-repot datang ke sini. Hei kau, apa yang kau lihat? Cepat ambil uangnya, kita akan menggunakannya untuk membeli mahar adikmu saat kita kembali nanti. Wang tua sedikit malu, jadi dia menendang putranya yang tercengang di sebelahnya, menyuruhnya cepat mengambil uang itu. Saat itu, Wang tua merasa mau dan enak dipandang. Anak ini tidak tampan, jadi bagaimana mungkin dia begitu pandai menghasilkan uang? Ketika mereka mengatur pernikahan, dia agak ragu karena keluarga Mao Dan sedang dalam kesulitan. Dan berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan hanya dengan bekerja di ladang? Sekarang setelah kupikir-pikir, aku menyadari penilaianku tidak sebaik penilaian putriku. Jika bukan karena putriku dan Mao Dan menyukainya, kita tidak akan berada di posisi ini sekarang. Rumah kecil ini baru saja dibangun, dan dia sudah punya uang tunai 150.000 yuan? Sialan, hanya bajingan yang akan membuat masalah di rumahnya jika dia punya menantu dengan uang sebanyak itu. Ini bukan apa-apa. Ini bonus yang diberikan bosku. Dia bilang aku pandai beternak babi hutan dan aku akan mendapat bonus besar setiap tahun mulai sekarang. Cat Egg menghela napas lega. Melihat banyak orang yang menonton, dia takut kehilangan muka. Jadi dia sengaja pamer untuk menakut-nakuti mereka yang ingin berkomentar sinis. Apa? Ini bonus yang baru saja diberikan bosmu? Bosmu murah hati sekali. Apa dia masih membuka lowongan? Aku juga bisa beternak babi. Tanya seseorang dari kelompok kerabat dan teman-teman Wang tua dengan antusias. Penduduk Lijiashai sangat marah dan langsung berteriak. Jika Fua ingin mempekerjakan orang, dia harus memilih orang-orang dari Lijiashai terlebih dahulu. Dia pasti tidak akan mempekerjakan orang dari desa lain. Peternakan babi hutan sudah penuh, jadi lupakan saja. Tapi dia akan segera membuka peternakan ikan baru. Upahnya pasti tinggi. Saya berencana melamar di sana. Benar? Membuat masalah itu satu hal, tapi kau juga ingin bekerja di peternakan Fua? Tidak mungkin. Upah di peternakan babi hutan memang tinggi, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Bahkan jika kau berani, kau tidak akan berani pergi ke sana jika belum pernah berurusan dengan babi hutan sebelumnya. Hanya Erlengzi yang cukup beruntung mendapatkan pekerjaan membersihkan kotoran babi, dan dia masih menghasilkan 4 atau 5.000 yuan sebulan dari pekerjaan itu. Sialan, Erlengzi benar-benar jeli. Dia selalu melindungi Fua sejak kecil, selalu membantunya mengerjakan berbagai hal. Aku tidak pernah menyangka dia akan benar-benar mendapat manfaat dari itu. Aku tidak pernah membayangkan Fua akan menjadi orang terkaya di kota kita, kata Li Dazui dengan masam. Li Yunfei dan Yang Yunu berdiri di sudut mengamati keributan itu. Ketika mereka mendengar percakapan beralih ke mereka tak kuasa menahan senyum kecut pria Mao Dan itu memamerkan kekayaannya. Dan dia juga menyeretku ke dalamnya. Jangan bicara soal gajinya, seberapa tinggi pun itu, memang pantas. Tapi kapan gaji si idiot itu mencapai 5.000? Biasanya dia hanya mendapat sedikit di atas 3.000. Yang Yunu menutup mulutnya dan terkekeh, mengingatkannya, apakah kau lupa? Terakhir kali, Erlengzi hampir digigit babi hutan dan sangat ketakutan hingga demam tinggi. Kau sendiri yang mengantarkan 2.000 yuan kepadanya sebagai uang ganti rugi. Bulan itu, gajimu melebihi 5.000, kan? Apakah itu dihitung? Jika kita memberinya bonus akhir tahun sebesar 10.000, bukankah dia akan membual tentang hal itu setinggi langit? Yah, itu bukan hal yang buruk juga. Setidaknya kita tidak perlu khawatir tentang para pekerja ditambah ikan yang baru. Siapa tahu berapa banyak orang yang akan datang memohon untuknya besok? Li Yunfei menghela napas tak berdaya dan diam-diam pergi bersama istrinya. Jika tidak, jika mereka dikepung, mereka mungkin akan langsung meminta posisi para pekerja tambah ikan kepadanya. Cuaca di Sichuan selalu identik dengan hujan. Setelah hanya beberapa hari cerah, guntur dan kilat menyambar, berlangsung sepanjang hari. Hujan deras menyebabkan banjir bandang kecil yang mengalir deras dari puncak gunung, merobohkan banyak sayuran. Tak seorang pun dari para pekerja pertanian itu beristirahat. Mereka semua mengenakan jas hujan, membawa tiang bambu kecil, dan membantu menopang bibit padi yang tumbang, menyangganya dengan tiang bambu dan mengikatnya bersama-sama untuk mencegah hujan lebih lanjut. Air di jalan utama hanya bisa mengalir ke bawah, dan kolam Li Yunfei adalah titik terendah di dekatnya. Kolam yang setengah penuh itu tampak tiba-tiba naik ke tepi pantai. Beberapa ikan yang penakut akan melompat dan berenang liar di air yang keruh, seringkali melompat ke tepi dan jatuh ke genangan lumpur hingga tertutup lumpur dan air, tidak dapat bergerak, dan kemudian dimangsa oleh bebek yang lewat. Bukit utama yang mengelilingi pertanian kecil itu awalnya terbagi menjadi 9 kolam. Tetapi setelah seharian hujan deras dan tidak ada yang berjaga, ke-9 kolam itu kini menyatu menjadi satu. Terlepas dari apa yang dipelihara di setiap kolam, keadaan sekarang menjadi kacau. 7 atau 8 kolam dulunya untuk kura-kura cangkang lunak Cina,
Tetapi sekarang entah berapa banyak ikan air tawar yang bercampur di dalamnya. Ketika Li Yunfei mendesain kolam tersebut, ia sudah menyertakan parit drainase. Namun, dengan hujan lebat ini, parit-parit tersebut sudah penuh. Bagaimana mereka bisa mengalirkan air sekarang? Pada saat pompa-pompa dipasang untuk menguras air di seberang jalan, ikan dan kura-kura di 9 kolam itu pasti sudah lama mati. Namun, untuk mencegah villa mereka kebanjiran, mereka tetap harus memompa air tersebut. Mengenakan celana pendek dan tanpa baju, Li Yunfei mengarahkan para pekerja untuk memompa air dan menggali parit drainase sambil memegang sekop. Hujan sangat deras, melebihi batas tahun-tahun sebelumnya, dan pada saat ini, mereka harus mempertimbangkan apakah akan terjadi banjir bandang di hulu. Para penduduk desa, yang seharusnya berada di luar sana mencari koneksi untuk melamar pekerjaan di tambak ikan, semuanya sibuk di ladang mereka masing-masing hari ini. Hampir tidak ada turis, dan orang tua Li Yunfei juga sedang menguras air dari sawah. Paman, mau mengenakan jas hujan dan membawa keranjang bambu, berlari dengan gembira sambil berteriak, "Lihat apa yang ada di sini?" Li Yunfei melirik ke dalam keranjangnya dan melihat bahwa di dalamnya terdapat banyak siput dan beberapa belut kehijauan. Ia segera bertanya, "Siput-siput ini cukup besar. Dari mana kau menangkap sebanyak ini?" "Nenek dan kakek menangkapnya untukku. Ada banyak sekali di sawah. Siang hari tidak ada, tetapi hujan sudah berkurang, dan nenek menangkap banyak sekali untukku. Dia bahkan punya lebih banyak lagi di keranjangnya. Nenek bilang siput itu enak, jadi aku datang untuk bertanya apakah kau tahu cara memasaknya. Aku tadinya berpikir untuk meminta Paman Xiao memasaknya untukku, tetapi dia bilang dia terlalu sibuk untuk memasak untuk para tamu." Keluh mau, terdengar sedikit kesal. "Haha, susahnya siapa? Jangan lupa, ada koki super yang tinggal di pertanian pamanmu. Dia mentor pamanmu yang jago masak, dan dia benar-benar hebat. Kamu mau makan rasa apa? Bilang ke pamanmu." Hari mulai gelap, dan hujan akan segera berhenti. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, kenapa tidak membuat camilan dan memanjakan diri sendiri? "Baiklah, aku akan makan di rumah pamanku hari ini. Tidak, aku akan memberitahu Tong-Tong bahwa aku juga mengundangnya makan gratis. Kita sepakat untuk berbagi suka dan duka." Setelah mengatakan itu, Mau menjatuhkan keranjang dan berlari menuju desa. Li Yunfei menggelengkan kepalanya tanpa daya, menyuruh para pekerja untuk memompa sedikit lebih lama, lalu mereka bisa pulang untuk makan malam. Jika besok tidak hujan, mereka tidak perlu memompa lagi. Saat itu, Zheng Xinyan sedang berdiri di tepi kolam, mengobrol dengan Gong Xinghe. Dilihat dari suasana percakapan mereka, tampaknya mereka sedang bersenang-senang, dengan tawa sesekali terdengar di antara mereka. Seorang pria parubaya berdiri tidak jauh dari situ bersama Gong Feiyu. Ia tampak seperti anggota klan mereka yang datang khusus untuk mengantarkan buku panduan yang belum lengkap. Li Yunfei berseru dengan riang, "Zheng tua, kemarilah dan buatkan aku pesta siput." "Kakek Gong, kau sudah di sini selama 2 hari, dan aku belum sempat menjamumu. Ini salahku. Jika kau punya waktu malam ini, mari kita datang ke rumahku untuk minum-minum dan mencoba masakan Chef Zheng." Zheng Xinyan tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Dia sudah lama menerima takdirnya. Dia memang ditakdirkan untuk menjadi juru masak di rumah Li Yunfei. Setelah terbiasa, dia bahkan takut Li Yunfei tidak akan mengizinkannya bekerja lagi. Terkadang, dia merasa dirinya benar-benar menyedihkan. Seorang ahli terhormat di tahap kedua kultivasi spiritual sebenarnya rela menjadi koki untuk orang lain. Jika suatu hari dia tidak diizinkan memasak, dia akan khawatir kehilangan dukungan. "Baiklah, aku paling suka siput." Setelah hujan deras, rumput dipenuhi siput. Aku bahkan berpikir untuk memungut beberapa untuk dimasak saat kita sedang mengobrol. Tapi bagaimana aku berani lancang di depan kakek Gong? Aku sudah menahan diri sampai sekarang, dan aku tidak menyangka akan seberuntung ini. Zheng Xinyan dengan gembira setuju, sambil menggosok-gosokkan tangannya. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan kakek Gong, dan berlari ke arah Li Yunfei untuk mengambil keranjang bambu dari tangannya. Gong Xinghe mengamati ekspresi gembira Zheng Xinyan dan tindakannya yang rendah hati dengan penuh minat. Ia dapat menyimpulkan bahwa kultivator spiritual tingkat 2 ini benar-benar bersedia menghubungi Li Yunfei dan mematuhi perintah serta pengaturannya. Li Yunfei hanyalah seorang seniman bela diri dengan ki dan darah yang luar biasa kuat, tetapi tingkat kultivasinya tidak tinggi, hanya berada di tahap pertengahan alam pertama. Namun, ia memiliki aura spiritual yang halus dan tak terkendali, tanpa sangat percaya diri namun acuh tak acuh terhadap segalanya. Semua kualitas ini digabungkan membuatnya sangat misterius dan aneh, memberi orang kesan kedalaman yang tak terukur. "Haha, saya merasa terhormat atas undangan Anda, teman muda Li. Saya sudah lama mendengar bahwa sayuran dan anggur Anda sangat langka. Hari ini akhirnya saya berkesempatan untuk mencicipinya. Saya tidak hanya akan datang, tetapi juga akan membawa 2 junior bersama saya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul." Gong Xinghe tertawa, tampak senang menerima undangan tersebut.
Pria parubaya di kejauhan sangat terkejut dan bertanya kepada Gong Feiyu dengan suara rendah. Pemuda itu Li Yunfei? Sekalipun kakeknya telah mencapai tingkat kultivasi bela diri ketiga, kakekmu seharusnya tidak memperlakukannya seperti ini. Nada suaranya persis seperti seorang master bela diri dari generasi yang sama. Paman ke-9, kau tidak mengerti, kan? Mengesampingkan status dan latar belakangnya di dunia bela diri, fakta bahwa Li Yunfei memiliki pertanian dengan sumber daya obat spiritual saja sudah cukup membuat kakek memperlakukannya berbeda. Kau belum mencicipi sayuran dan teh spiritualnya. Rasanya lebih dari 10 atau 20% lebih enak daripada milik kita, kata Gong Feiyu dengan penuh makna. Sayurannya? Bukankah kita sudah mencicipinya di kediaman King He? Rasanya lebih enak dan mengandung sedikit energi spiritual. Bagi orang biasa, itu adalah tonik kelas atas yang dapat memperkuat tubuh dan memperpanjang umur. Tetapi bagi kita para kultivator, efeknya sangat kecil dan bisa diabaikan. Apa status istimewa dari benda-benda ini? Kata pria parubaya itu dengan nada meremehkan. Tanaman spiritual jenis apa itu? Orang bodoh mana yang mau menjual barang sebagus itu dalam jumlah besar? Dari pengamatanku, sayuran yang dijual di luar hanyalah tanaman spiritual biasa. Tapi yang dia makan sendiri adalah tanaman spiritual premium yang sesungguhnya, bahkan lebih baik dari milik kita. Paman Jiu, jangan menyesal kalau tidak pergi. Kata Gong Feiyu sambil berteriak kakek. Dan segera mengikutinya. Pria parubaya itu berhenti sejenak, lalu menghentakkan kakinya dan berkata, baiklah, ayo pergi. Aku tidak percaya tanaman spiritual mereka bisa dibandingkan dengan tanaman spiritual keluarga kita yang sudah berusia 1000 tahun. Karena mengetahui kesepakatan antara Zheng Xinyan dan keluarga Gong, Chu Yingtai dan Gu Zaoji tidak ikut serta dalam pertemuan ini, dan mereka tahu bagaimana menghindari kecurigaan. Di dapur, Zheng Xinyan, sambil mengolah siput, dengan bersemangat berkata kepada Li Yunfei, buku panduan yang belum lengkap itu adalah harta karun. Aku baru membolak-balik 3 halaman pertama, dan aku sudah tahu itu berkaitan dengan sekte Mingtang kita. Apa yang dibicarakan oleh para kultivator spiritual Feng Shui? Singkatnya, itu bermuara pada 8 kata menemukan urat naga dan menemukan titik akupuntur, menggeser angin dan mengubah air. Buku panduan yang belum lengkap ini menjelaskan prinsip-prinsip umum menemukan urat naga dan menemukan titik akupuntur. Bagi sekte Mingtang kita, ini seperti peningkatan dari ketapel menjadi meriam. Dengan itu, bahkan jika tingkat kultivasiku tetap sama, kekuatan seranganku setidaknya bisa berlipat ganda. Kultivasi spiritual Feng Shui, yang merupakan yang terlemah dalam hal serangan di antara semua jenis kultivasi, sekarang dapat memiliki kekuatan tempur yang tangguh. Baiklah, asalkan berguna bagimu. Li Yunfei menggerakkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak brokat kayu pinus dari suatu tempat, melemparkannya ke meja dapur, dan berkata, ini adalah segel Salomo berusia seabad yang mereka inginkan. Carilah kesempatan yang tepat untuk berdagang dengan mereka nanti saat kita makan dan minum. Zheng Xinyan sangat gembira hingga tangannya gemetar dan hampir melukai jarinya. Dengan bersemangat ia memasukkan kotak brokat pinus itu ke dalam sakunya sebelum berkata, aku sangat bahagia. Aku pernah memakan beberapa keping segel Solomon sebelumnya dan tidak pernah menganggapnya berharga. Tetapi keping ini berbeda karena dapat ditukar dengan buku panduan Feng Shui yang terfragmentasi. Aku tidak akan pernah cukup berterima kasih atas kebaikanmu yang begitu besar. Aku, Zheng Tua, tidak akan pernah melupakan kebaikanmu kepadaku, saudaraku. Sayang sekali ramuan spiritual semakin langka, jadi gunakanlah dengan hemat. Jika masih ada yang tersisa, aku ingin menukarnya dengan teknik rahasia. Aku tidak butuh sesuatu yang terlalu berharga, hanya susunan peredam suara kecil atau mantra saja sudah cukup. Li Yunfei pura-pura menghela napas, seolah-olah ini adalah potongan terakhir Huang Jing yang berusia seabad, yang membuat hati Zheng Xinyan bergetar dan berkeringat dingin. Tidak, aku juga tahu beberapa formasi kecil ini. Kau tidak perlu menukar apapun. Jika kau ingin belajar, aku akan mengajarimu. Ini bukan teknik rahasia sekte Mingtang kami. Ini trik kecil yang kupelajari di dunia bela diri. Setelah kuperbaiki, efeknya tidak kalah dengan teknik peredam suara sekte kami. Melihat Li Yunfei benar-benar ingin memutus pasokan ramuan spiritualnya, kaki Zheng Xinyan lemas karena takut. Dia buru-buru menawarkan kompensasi tanpa Li Yunfei harus mengancam atau membujuknya. Saat makan malam, Mau, yang menyediakan siput, tidak duduk di meja. Sebaliknya, dia dan Tong-Tong masing-masing mengisi mangkuk besar mereka dan duduk di sofa untuk menonton TV, ditemani oleh Yang Yunu. Karena makan malam ini terutama untuk menjamu keluarga Gong dan membahas kesepakatan penting, tidak pantas bagian Yunu, sang nyonya rumah, untuk duduk di meja. Mari kita kosongkan tempat agar semua orang dapat membicarakan bisnis. Meskipun siput adalah hidangan utama hari ini dan rasanya enak, hidangan itu tidak terlalu menarik bagi para kultivator yang terbiasa dengan zat spiritual. Justru sepiring sayuran biasa yang sering dipuji oleh tetua Gong, yang berseru bahwa rasanya lezat. Paman ke-9 Gong Feiyu, yang awalnya mengambil sepotong mentimun dengan jijik, tiba-tiba membeku,
tidak mampu mengucapkan komentar sarkastik yang telah lama ditahannya. Dia kemudian mulai makan dalam diam, tidak ingin mengatakan apapun dalam situasi ini, karena transaksi ini adalah antara Gong Xinghe dan Zheng Xinyan. Dan bahkan tuan rumah, Li Yunfei, tidak banyak ikut campur. Hari ini, Li Yunfei hanya menyediakan sebotol anggur tua seberat 5 jin. Gong Xinghe hanya menyesapnya sekali dan berseru, "Sahabat muda Li, kau telah berusaha keras. Keluarga Gong kami memiliki sangat sedikit anggur tua yang berusia lebih dari 20 tahun. Kau telah membuka sebotol penuh hari ini, aku khawatir aku tidak mampu membelinya. Ayo, mari kita bersulang untukmu dengan anggur yang enak ini." "Haha, Tuan Gong, Anda terlalu baik. Jarang sekali bertemu orang penting seperti Anda. Suatu kehormatan bagi saya memiliki Anda yang hadir di kediaman sederhana saya ini. Ayo, kita bersulang untuk ini." Meskipun Li Yunfei tidak peduli dengan minuman keras kuno itu, ia senang melihat tamunya bahagia. Keduanya saling membenturkan gelas dan meminumnya sekaligus. Mata Gong Feiyu berbinar, ia sudah lama mengincar guci anggur itu. Tetapi karena kakeknya tidak menawarkannya, ia tidak berani mendesaknya untuk minum. Namun, kakeknya hanya mengangkat gelasnya untuk Li Yunfei, dan ia merasa tidak berhak untuk ikut minum. Ia menelan ludah dengan susah payah, matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Melihat Zheng Xinyan juga menatap gelas anggurnya dengan saksama, tiba-tiba ia mendapat ide. Ia berdiri dan berkata, "Saudara Zheng, mari kita minum juga. Untuk kesepakatan ini, dan untuk persahabatan kita." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zheng Xinyan menengadahkan kepalanya, meneguk anggur di gelasnya, lalu berkata, "Ah, anggur yang enak, haha, tidak apa-apa, mari kita minum dulu." Gong Feiyu terceng astonished, baru kemudian menyadari bahwa ketidakmaluan Zheng Xinyan jauh melampaui dirinya sendiri. Tanpa basa-basi, ia menghabiskan anggur roh di cangkirnya. Rasa yang kaya dan harum itu tak terlukiskan. Ia merasakan cairan hangat mengalir ke perutnya, meninggalkan aroma yang menyenangkan di mulutnya. Energi aneh melonjak di dalam dirinya, langsung menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Seperti berendam di mata air panas, setiap pori terasa nyaman. Mungkin ini juga perasaan seseorang yang mencicipi anggur spiritual tua untuk pertama kalinya. Bukan hanya orang biasa yang dapat merasakan manfaat anggur spiritual, tetapi bahkan para kultivator pun menganggapnya sangat luar biasa. Oleh karena itu, mereka yang telah mencicipi anggur spiritual ini rela menukar sejumlah besar anggur mahal dengan sedikit anggur spiritual dari Li Yunfei. Sebagai contoh, kepala keluarga Qin di Hong Kong sering menukar anggur merah Perancis dalam jumlah besar, senilai puluhan ribu dolar, dengan sedikit minuman keras yang disimpannya di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah Li Yunfei sekarang berisi puluhan peti anggur merah mahal, serta ratusan peti baijiu kelas atas seperti Moutai dan Wuliangye. Anggur-anggur ini terutama untuk menjamu tamu biasa. Orang awam menganggapnya sebagai minuman kelas atas dan bergengsi. Namun, bagi para penikmat sejati atau teman dekat dan kerabat, Li Yunfei pasti akan membiarkan mereka mencicipi minuman keras istimewanya. Lagi pula, gudang anggur kecilnya sekarang penuh dengan guci anggur dan hampir meluap. Seandainya Tuan Kelima tidak meninggalkan sebagian anggur yang baru diseduh untuk keluarga pencinta kuliner di Shanghai, Li Yunfei harus membuka gudang anggur besar lainnya untuk menyimpan Wuliangye yang baru diseduh. Setelah beberapa gelas anggur spiritual, semua orang mulai mengobrol. Gong Xinghe berhenti berpura-pura menjadi tokoh senior di dunia bela diri dan mengobrol serta tertawa dengan sekelompok anak muda. Dia bahkan membicarakan beberapa rahasia dunia bela diri, yang membuat semua orang takjub. Mereka semua bertanya tentang beberapa informasi kontroversial tentang dunia bela diri. Melihat suasana yang tepat, Li Yunfei mengedipkan mata kepada Zheng Xinyan, menandakan sudah waktunya untuk mengeluarkan ramuan tersebut. Adapun apakah mereka bisa mendapatkan manfaat lain, itu akan bergantung pada kemampuan Zheng Xinyan. Zheng Xinyan mengeluarkan kotak kayu pinus dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat segel Salomo yang masih segar, seukuran telapak tangan, dan tampak seperti jahe. Namun begitu kotak itu dibuka, aroma obat yang harum langsung tercium, bukan hanya aroma segel Salomo itu sendiri, tetapi juga gelombang energi spiritual yang akan membangkitkan semangat kultivator manapun. Ini adalah segel Salomo berusia seabad, jumlahnya sangat langka dan kualitasnya luar biasa. Saya sendiri enggan untuk mengonsumsinya. Zheng Xinyan, dengan perasaan berat dan sangat sedih, menyerahkan kotak kayu itu kepada Gong Xinghe. Gong Xinghe mengangkat alisnya, meletakkan gelas anggurnya, sedikit rasa terkejut terpancar di matanya. Dia mengambil kotak kayu itu, mengendusnya, dan berseru, seperti yang diharapkan dari segel Solomon berusia 100 tahun. Jujur saja, ini adalah segel Solomon berkualitas terbaik yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Segel ini penuh dengan energi spiritual dan tidak ada bagian yang rusak sama sekali, sehingga zat obatnya tidak akan bocor. Penampilannya juga sangat bagus. Benar sekali. Seandainya bukan karena Huang Jing berkualitas tinggi yang berusia seabad ini, apakah aku berani menawar dengan Guru Gong? Zheng Xinyan menatap anggota keluarga Gong dengan mata penuh harap,
seolah ingin bertanya di mana buku rahasia Feng Shui itu berada. Obatnya bagus, aku sangat puas. Fei Yu, berikan rahasia Feng Shui yang dibawa paman ke-9-mu kepada Zheng Xiaoyu. Gong Xinghe sedang dalam suasana hati yang baik hari ini dan sangat puas dengan ramuan spiritual ini. Dulu dia hanya memanggil Zheng Xinyan Zheng kecil, tetapi sekarang dia mulai memanggilnya teman muda Zheng, hampir menerima perlakuan yang sama seperti Li Yunfei. Gong Feiyu minum terlalu cepat, hampir berebut minuman, dan sedikit mabuk. Dia bersendawa dan mengeluarkan buku lusuh itu dari sakunya, hampir merobek halaman atasnya. Aduh, hati-hati, itu bukuku. Zheng Xinyan berteriak kesan, jelas sekali ia sangat sedih. Siapapun yang melihatnya akan tahu bahwa buku itu sangat penting baginya. Li Yunfei mengerutkan bibir. Pria ini selalu membuat kesalahan di saat-saat penting. Dia bahkan ingin pria ini menawar dan memeras uang dari keluarga Gong. Yah, sekarang buku itu sudah ada di tangannya. Transaksi dianggap selesai. Menaikkan harga lagi hanya akan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Zheng Xinyan langsung merebut buku itu, memasukkannya ke dalam pelukannya, dan memperlakukannya seperti harta karun. Dia bahkan berhenti makan, hanya untuk melindungi buku itu. Mata Gong Xinghe berkedip saat ia menyimpan kotak kayu itu. Meskipun ia tidak langsung memasukkannya ke dalam sakunya seperti Zheng Xinyan, ia memegangnya erat-erat di tangannya, tidak melepaskannya sedetik pun. Pada saat yang sama, ia tertawa dan berkata, "Haha, sepertinya teman muda Zheng benar-benar menyukai buku ini. Jika Anda memiliki ramuan spiritual lainnya, Anda bisa datang kepada saya lagi. Fondasi keluarga Gong kami lebih dalam dari yang Anda bayangkan. Kami masih dapat menemukan beberapa buku lagi tentang teknik Feng Shui. Senior Gong terlalu baik padaku. Obat spiritual berusia seabad seperti ini langka dan sulit didapatkan. Aku benar-benar tidak punya." Zheng Xinyan menggelengkan kepalanya seperti genderang. Kali ini, Li Yunfei tidak akan setuju, dan dia tidak akan berani menukar obat spiritual dengan sesuatu dari orang lain. Gong Xinghe menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Meskipun segel Solomon yang berusia seabad ini bagus, masih ada sesuatu yang kurang baginya. Bahkan jika dia mengambilnya, itu tidak akan cukup untuk menyembuhkan luka lamanya. Ramuan spiritual perlu disiapkan dalam jumlah yang cukup sekaligus untuk menghasilkan efek ajaib. Jika tidak, itu hanya akan menjadi pemborosan kesempatan langka. Gong Feiyu tampak mabuk dan tiba-tiba berkata, "Aku ingat, kakak Zheng sepertinya pernah bilang bahwa ramuan ini diberikan oleh kakak Li Yunfei, kan? Dia bilang ketika kakak Li kekurangan uang, dia menjualnya kepadamu seharga beberapa juta atau 10 juta? Kakek, jika kau menginginkan ramuan itu, kau pasti salah tempat bertanya pada kakek Zheng. Kau harus bertanya pada kakak Li tentang ini." "Oh, benarkah? Aku belum pernah mendengar kau menyebutkan ini sebelumnya. Jika kita bisa membeli ramuan spiritual dengan uang, keluarga Gongku tidak kekurangan uang. Kita bisa mengumpulkan 30 hingga 50 juta. Gong Xinghe tampak baru pertama kali mendengar hal ini, menatap Li Yunfei dengan sangat terkejut dan bingung. Kali ini giliran Li Yunfei yang bingung. Dilihat dari reaksi mereka sebelumnya, seharusnya dia sudah menduga bahwa ramuan itu berasal darinya. Apa yang dilakukan kedua orang ini? Berpura-pura tidak tahu? Apakah mereka takut jika terlalu menekan mereka akan menyinggung ahli tingkat ketiga di belakangnya?